Itu saja, aku akan menyingkirkan orang-orang ini ketika aku pergi ke Istana Abadi Janji. Bukankah itu hanya alam ciptaan? Chen Hao menyetujui kedua makhluk abadi itu, tetapi mereka tidak tahu bahwa Chen Hao hanya menyetujuinya untuk sementara. Siapa bilang jenius ditakdirkan untuk kesepian? Dia hanya tidak percaya pada kejahatan, dan dia juga memiliki kepercayaan diri untuk memimpin semua orang menjadi lebih kuat bersama-sama. Tentu saja, sumber kepercayaan ini adalah perpaduannya dengan Dewa Lama. Jika fusi belum selesai, Chen Hao mungkin benar-benar harus mematuhi nasihat dari dua makhluk abadi. Tapi sekarang, saatnya Chen Hao untuk membuktikan dirinya. Chen Hao mendarat dengan tenang di platform besar di depan Istana Bobrok. Platform ini memiliki lingkar 100 mil. Meski penuh lubang dan bahkan ditumbuhi ilalang, namun tetap memancarkan kemegahan dan suasana masa lalu. Di atas pintu masuk istana, sebuah plakat besar bertuliskan peninggalan Sekte Kuno nomor 93 dari Aliansi. Ada tulisan besar di sisi kanan pintu, yang merinci situasi di dalam Rerundewa. Saya harap anak ini memenuhi syarat untuk masuk. Setelah Chen Hao melangkah ke istana aliansi yang baru didirikan, sosok-sosok datang ke pintu istana secepat kilat. Namun, mereka tetap menyembunyikan auranya. Mengejar hingga saat ini, meski ada banyak sekali kesempatan untuk mengambil tindakan, mereka tidak berani bertindak gegabah karena tidak yakin bisa membasmi dengan satu pukulan. Selain itu, Chen Hao sangat berani sehingga mereka agak curiga. Ini adalah situasi di mana kedua makhluk abadi itu dengan sengaja memintanya untuk menyebarkan kecurigaan. Tapi sekarang, selama Chen Hao bisa memasuki Rerundewa Sekte Kuno, mereka tidak punya keraguan. Rerundewa Sekte Kuno nomor 93 sama sekali tidak dapat diakses oleh master di atas alam abadi manusia. Hanya para penggarap di bawah alam ciptaan yang bisa masuk. Ruang yang Anda masuki dipenuhi dengan sejumlah besar binatang buas kuno dan formasi serta batasan. Selama Anda cukup kuat, Anda dapat memasuki tempat suci pelatihan yang ditinggalkan oleh berbagai sekte kuno. Tempat suci ini masih bisa dilestarikan setelah ratusan ribu tahun, yang cukup membuktikan kesaktiannya. Selain itu, mereka yang memiliki keberuntungan besar dan peluang besar memiliki peluang besar untuk mendapatkan warisan senjata ajaib dan keterampilan unik. Relik nomor 93 ditemukan oleh aliansi dan dilindungi oleh aliansi. Relik tersebut dibuka pada waktu tertentu setiap tahun. Jika ingin masuk, Anda harus membayar biaya yang cukup dan kekuatan Anda harus memenuhi syarat masuk. Begitu masuk, penggarap akan terlindung oleh aura Rerundewa dan kehilangan semua kontak dengan dunia luar. Apakah dia hidup atau mati tergantung pada kekuatannya sendiri. Itu pasti bisa dilakukan. 2 bulan lalu, kekuatan serangannya tidak jauh lebih lemah dari puncak tahap akhir alam penciptaan, dan sekarang pasti lebih kuat. Pria yang terluka parah oleh Chen Hao, kata praktisi. Bersiaplah, ketika dia masuk, kita tidak perlu khawatir tentang apapun, kata Mo Wuxin dengan sedikit rasa dingin dan kegembiraan di wajahnya. Setengah langkah menuju alam penciptaan. Adik, apakah kamu salah? Rerundewa nomor 93 hanya cocok untuk praktisi di tahap tengah dan akhir alam penciptaan. Ketika Chen Hao masuk ke istana aliansi, beberapa anggota staf aliansi merasakan aura Chen Hao dan salah satu dari mereka berkata dengan ramah. Ya, saya hanya ingin datang ke sini. Tolong bantu saya menyelesaikan formalitasnya. Sepertinya hanya ada setengah jam untuk masuk, kata Chen Hao sambil tersenyum tipis. Kamu harus berpikir matang-matang. Jika gagal lulus tes kualifikasi masuk, biaya yang telah dibayarkan tidak akan dikembalikan, lelaki tua itu mengingatkan lagi. Ini adalah 5 juta batu kristal Yuan bermutu tinggi. Chen Hao tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menyerahkan token penjaga dan cincin penyimpanannya kepada orang tua itu. Oke, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Ketika semua orang melihat ke arah Chen Hao, mereka sudah menganggapnya sebagai murid keren yang memiliki pengaruh besar, tapi... Duh! Chen Hao. Ketika lelaki tua itu mengambil token wali Chen Hao untuk mendaftar, setelah melihat informasi Chen Hao, dia tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan dan menatap Chen Hao. Ada apa, senior? Chen Hao sedikit bingung. Tidak ada. Selamat datang di situs Rerundewa nomor 93 kami. Setelah identitas Anda dikonfirmasi, Anda dapat masuk secara gratis. Saudara Chen, silakan masuk, dan semoga Anda beruntung. Saat lelaki tua itu berbicara, sebuah pintu yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan ditutupi dengan tanda misterius terbuka, dan dia memberi isyarat mengundang kepada Chen Hao sambil tersenyum. Gratis. Tidak perlu tes.
Kekuatan tempur yang ditunjukkan dalam informasi wali Anda adalah level 9, dan tidak perlu diuji. Selain itu, Anda adalah wali elit yang secara khusus disetujui oleh markas besar aliansi. Di masa depan, aktivitas apapun dalam lingkup pengaruh aliansi akan bebas aliansi kami akan memberi Anda semua kondisi terbaik. Ahem, Chen Hao memandang lelaki tua yang menjadi sangat hormat di depannya dengan sedikit aneh. Senior, apa yang terjadi? Sepertinya saya hanya penjaga tingkat 4 biasa. Apa itu tingkat ke-9? Posisi kekuatan tempur yang kamu bicarakan. Apa yang kamu maksud dengan penjaga elit? Haha, ini adalah situasi khusus. Ini adalah kehormatan khusus yang hanya dapat diperoleh setelah direkomendasikan oleh para ahli di aliansi kita dan disetujui oleh markas besar aliansi. Tunggu sebentar, saya akan memeriksanya untuk Anda. Yang lama kata pria itu dan mengirimkan ledakan energi lagi. Diintegrasikan ke dalam token, setelah beberapa saat, lelaki tua itu mengangkat kepalanya dan menatap Chen Hao dan berkata pantas saja kamu belum mengetahuinya. Markas besar aliansi hanya menyetujuinya, 2 jam yang lalu. Saudara Chen, Anda direkomendasikan ke markas besar oleh kota Dayan, tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur wilayahnya sendiri, tetapi merupakan penilaian level yang membuktikan kemampuan untuk menantang melampaui level berikutnya. Jika Anda berada di level 9, itu berarti Saudara Chen, Anda memiliki kemampuan untuk menantang murid jenius di tahap akhir alam penciptaan. Ini adalah tingkat kekuatan tempur yang sangat tinggi. Mereka yang berada di level 9 akan menjadi penjaga elit aliansi dan menerima perhatian khusus dari aliansi, karena Anda mungkin adalah master teratas dari seluruh benua janji di masa depan. Saudara Chen, apakah kamu tidak tahu ada seseorang yang merekomendasikanmu? Ini, aku mengetahuinya sekarang. Terima kasih, senior. Tidak perlu sopan. Tolong, Saudara Chen, berhati-hatilah. Begitu kamu masuk, kamu hanya bisa keluar setelah 3 bulan. Binatang purba, batasan institusi, dan praktisi yang memasukinya harus ditangani dengan hati-hati. Jernih. Senior Meng Yihong benar-benar menarik. Ini telah membantu saya menyelamatkan 5 juta yuan Jingxi bermutu tinggi. Di masa depan, semua anggota aliansi akan bebas biaya. Berapa banyak yang harus saya hemat? Meskipun Chen Hao membawa batu yang nilainya tak terukur, dia tidak menukarnya dengan batu Yuan Jing. Bagaimana Anda bisa bahagia jika gratis? Sambil menggelengkan kepalanya, Chen Hao mengesampingkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya dan melihat ke lorong panjang dan sempit di depannya. Ini adalah lorong melingkar, penuh dengan batasan rune misterius. Di akhir lorong, cahaya putih susu bersinar. Itu adalah sebuah portal. Melangkah ke dalamnya, Chen Hao muncul dalam suara mendengung di aula keragu-raguan. Penciptaan setengah langkah. Cek, aku ingin tahu jenius jahat mana dari kekuatan besar ini. Saat dia muncul, Chen Hao menarik perhatian banyak orang yang menunggu Rerun Dewa dibuka. Situs Rerun Dewa Sekte Kuno ini dibuka setiap tahun pada hari ini, dan waktu pembukaannya hanya beberapa menit. Oleh karena itu, para penggarap yang ingin memasuki Rerun Dewa dapat melewati aliansi 2 hari sebelumnya dan tiba di aula ini untuk menunggu Rerun Dewa dibuka. Saat ini, hanya ada waktu setengah jam sebelum Rerun Dewa akan dibuka. Praktisi yang ingin memasuki Rerun Dewa ini untuk mengalami pada dasarnya telah tiba, dengan jumlah orang sebanyak 500. Menang mungkin menjadi penghalang, tapi senang bisa berteman dengan orang seperti itu. Tiba-tiba, banyak master yang membentuk pasangan mendekat ke Chen Hao. Semua orang tahu seberapa tinggi bakat tempur yang harus dimiliki untuk dapat memenuhi syarat masuk dalam setengah langkah penciptaan, terutama nafas hidup Chen Hao masih sangat muda. Sungguh jenius, bahkan jika kekuatannya sedikit lebih lemah sekarang, jika dia bisa berteman, juga merupakan hal yang baik. Sayangnya, beberapa tawaran ranting zaitun, termasuk wanita cantik, ditolak oleh Chen Hao sambil tersenyum. Setelah melihat Chen Hao tidak berniat membentuk tim, yang lain berhenti mencoba. Chen Hao juga duduk bersila dan perlahan menutup matanya, menunggu para idiot yang mengira mereka bersembunyi dengan baik itu muncul. Saudaraku, namaku Xiang Tian Xiao, murid Istana Abadi Janji. Aku ingin tahu apa sebutan untuk saudaraku. Apa yang tidak disangka Chen Hao adalah seseorang masih menolak menyerah dan mendatanginya dan berkata. Orang yang datang ke sini baru berada di tahap awal alam penciptaan, tetapi dia masih sangat muda. Dia paling banyak sama dengan Chen Hao, dan pastinya tidak lebih dari 1 tahun. Selain itu, persepsi jiwa Chen Hao yang tajam bisa dengan jelas merasa bahwa pemuda ini mengandung energi yang tak terbatas dan menakutkan. Chen Hao, maaf,
Aku sudah terbiasa berlatih sendiri. Chen Hao harus mengatakannya lagi. Haha, aku ingin tahu kekuatan mana yang dimiliki saudara Chen. Xiang Tianxiao berpikir sejenak setelah mendengar nama Chen Hao. Rupanya dia belum pernah mendengar nama ini dalam ingatannya, yang membuatnya sedikit aneh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang seorang jenius muda dan jahat dengan bakat bertarung seperti itu? Sekarang aku hampir tidak bisa dianggap sebagai murid Istana Abadi Janji. Aku seharusnya bisa pergi ke sini. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Chen Hao juga tersenyum tipis dan berkata, "Oh, apakah ada yang seperti ini? Dengan kekuatan tempur alami saudara Chen, mengapa masih enggan? Saya tidak suka menahan diri, bisa dikatakan, itu karena beberapa rekan Tao saya adalah murid Istana Abadi Janji Anda," kata Chen Hao. "Luar biasa. Saya ingin tahu siapa nama rekan Tao saudara Chen. Mungkin saya kenal dia. Kamu secara alami akan tahu ketika aku bergabung dengan Istana Abadi Wuji. Jika kita memiliki kesempatan untuk berbicara lagi, sebaiknya kamu menjauh dariku untuk menghindari masalah." Chen Hao tiba-tiba berkata melalui transmisi suara. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan mengabaikan Xiang Tianxiao. Xiang Tianxiao sedikit terkejut. Pada saat ini, fluktuasi datang dari portal di pintu masuk aula, dan sosok tiba-tiba muncul di depan semua orang. Yang mengejutkan semua orang, 25 Master Puncak Alam Penciptaan tahap akhir dan 1 Master Puncak Alam Penciptaan awal datang dalam hitungan detik. Seseorang yang berada di puncak tahap akhir alam penciptaan, mengapa dia masih di sini untuk nongkrong? Begitu banyak orang yang ada di sini sekaligus. Banyak orang yang bingung. Ada lebih dari 500 kultivator yang hadir, dan kebanyakan dari mereka berada di tahap tengah atau akhir dari alam penciptaan. Mereka yang berada di tahap selanjutnya pada dasarnya adalah kultivator yang lebih tua dan jelas memiliki bakat dan kualifikasi yang buruk. Rerundewa Sekte Kuno nomor 93 sebenarnya cocok untuk sejumlah kecil super jenius di tahap awal alam penciptaan, serta master biasa di tahap tengah dan akhir alam penciptaan untuk mengalami puncak alam penciptaan akhir di sini. Namun kurang dari setengah jam sebelum Rerundewa dibuka, 24 puncak tahap akhir alam penciptaan tiba-tiba muncul. Tentu saja semua orang terkejut dan tidak senang. Cakupan Rerundewanya hanya sebesar itu, dan sumber daya di dalamnya seperti binatang buas purba, batasan institusional, dan tempat suci pelatihan, juga terbatas. Bukankah ini menyita sumber daya? Setelah Mo Wuxin dan yang lainnya memasuki aula, mereka semua tampak sombong dan lebih unggul dari yang lain. Mata mereka dengan cepat menyapu semua orang, dan segera menatap Chen Hao, tanpa menyembunyikan sorot mata mereka. Sesampai di sini, tidak ada jalan untuk kembali. Dalam pandangan mereka, Chen Hao telah menjadi kura-kura di dalam guci dan tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Tentu saja, ini bukan waktunya untuk melakukan provokasi langsung. Orang-orang dari Istana Ibel Janji. Apakah mereka ada di sini untuknya? Xiang Tianxiao sudah duduk bersila di samping Chen Hao, dan tidak pergi ketika Chen Hao berhenti berkomunikasi dengannya. Dia tidak berpikir masalah apapun dapat membuatnya takut, tetapi dia sedikit terkejut ketika melihat 25 orang yang tiba-tiba muncul. Dari mata pihak lain, terlihat bahwa dia diarahkan ke Chen Hao. Orang gila sekali. Beraninya kamu datang ke sini meskipun kamu tahu ada begitu banyak master. Mungkinkah dia tidak takut pada begitu banyak master di puncak tahap akhir alam penciptaan? Hao yang tadinya memejamkan mata untuk beristirahat, menjadi semakin khawatir. Adik laki-laki, pria di sebelah anak itu adalah Xiang Tianxiao dari Istana Abadi Janji. Tersenyumlah ke langit. Luar biasa. Ini memang sangat kuat. 4 bulan lalu, ketika Akademi Elit Janji sedang memilih murid, saya cukup beruntung mendapatkan tiket untuk menonton pertempuran. Dan Xiang Tianxiao ini, yang baru saja melangkah ke alam penciptaan, telah mengalahkan banyak orang yang berada di puncak alam penciptaan pada tahap awal. Si jenius jahat masuk 100 besar dan menjadi murid Akademi Elit. Seorang murid dari Akademi Elit. Mo Wuxin dan yang lainnya tiba-tiba tampak terkejut ketika mereka mendengar kata-kata dari Master Puncak di tahap akhir alam penciptaan. Akademi Elit Janji dibentuk oleh semua master terbaik di benua Janji dan dikelola oleh aliansi. Itu adalah tempat berkumpulnya para jenius jahat dari seluruh benua tengah terlepas dari pengaruh atau ras mereka. Hanya para penggarap alam penciptaan dan kaum muda berusia 28 tahun yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi. Hanya ada 100 orang setiap tahunnya, namun ada ratusan ribu praktisi yang berpartisipasi dalam seleksi. Setelah Anda menjadi murid Akademi Elit,
Anda akan menerima pelatihan tingkat tertinggi di aliansi dan menjadi target persaingan di antara kekuatan besar di benua janji. Ya, Xiang Tianxiao sedang duduk bersama anak laki-laki itu. Apakah mereka saling mengenal? Jika Xiang Tianxiao ikut campur, kita akan mendapat masalah. Apa yang kamu takutkan? Guru sudah menyampaikan informasiku. Tahun depan, aku pasti bisa menjadi murid akademi elit. Dari kelihatannya, sepertinya mereka tidak ada hubungannya. Kami hanya tidak punya hubungan darah, memprovokasi dia. Jika dia ingin menghalanginya, jangan salahkan dia. Kami tidak akan memberimu muka lagi, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Baiklah. Semuanya, Rerundewa nomor 93 akan segera dibuka. Mohon bersiap. Kurang dari setengah jam kemudian, suara seorang lelaki tua terdengar di aula. Para praktisi yang duduk bersila di aula menarik napas dalam-dalam dan berdiri satu persatu. Waktu pelatihan untuk Rerundewa nomor 93 adalah 3 bulan. Rerundewa ini adalah tempat percobaan bagi murid sekte kuno. Setelah mencapai batas waktu, mereka akan otomatis keluar. Saya berharap semua orang mendapatkan panen yang bagus, dan tolong lakukan apa yang Anda lakukan, bisa. Yang penting adalah keluar hidup-hidup. Silakan bersiap-siap dan mulai sekarang. His. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, sinar cahaya tiba-tiba menyinari lantai aula, menyelimuti semua orang, dan beberapa murid yang masuk secara berkelompok saling berpelukan. Tidak terkecuali Mo Xiangxiang dan yang lainnya, tetapi mereka dibagi menjadi 6 kelompok. 4 orang di puncak tahap akhir alam penciptaan berada dalam satu kelompok, dan Mo Wuxin sendiri berada dalam kelompok dengan 4 orang terkuat. Terlebih lagi, saat ini, mata mereka semua tertuju pada Chen Hao dan Xiang Tianxiao. Setelah melihat mereka berdua tidak bergabung, mereka berdua menghela nafas lega. Bukan karena dia takut dengan kekuatan Xiang Tianxiao. Bagaimanapun, meskipun Xiang Tianxiao adalah monster, dia baru berada di tahap awal alam penciptaan. Namun identitasnya membuat Mo Wuxin dan yang lainnya takut untuk membasminya. Semua murid akademi elit dilindungi oleh aliansi. Jika Xiang Tianxiao membantu Chen Hao, mereka akan mendapat masalah. Karena murid akademi elit dilindungi oleh aliansi tingkat tertinggi. Bahkan di Rerundewa, tidak ada informasi yang tersebar, tetapi dengan 10 keberanian, mereka tidak akan berani membasmi Xiang Tianxiao. Saat semua orang menghilang, Chen Hao sedikit mengernyit dan menatap Xiang Tianxiao. Haha, saudara Chen, saya suka ikut bersenang-senang, hanya untuk menonton, kata Xiang Tianxiao melalui pesan. Maaf saudara Xiang, saya tidak ingin dipandangi. Selain itu, Anda tidak perlu mengarungi air berlumpur ini. Kata Chen Hao melalui pesan suara, langsung memutus kunci pikiran Xiang Tianxiao saat berbicara. Chen Hao tahu bahwa jika mereka terkunci oleh pikiran Xiang Tianxiao, mereka pasti bisa berteleportasi ke lokasi yang sama. Meskipun dia bisa merasakan bahwa orang ini tidak memiliki niat buruk dan bahkan bermaksud membantunya, Chen Hao tetap menolak. Segera, para praktisi di aula menghilang pada saat yang bersamaan. Panggilan. Dalam waktu singkat, Chen Hao muncul di Rerundewa. Penjara bawah tanah. Chen Hao melihat pemandangan di depannya dan berkata dengan terkejut. Setiap kali Anda membuka Rerundewa, pemandangan yang Anda temui tidaklah sama. Rerundewa nomor 93 telah ditemukan selama ratusan tahun. Para penggarap yang memasukinya menyimpulkan bahwa ada 36 adegan. Tidak ada pola kemunculan adegan setiap tahun. Ini adalah permainan petak umpet. Chen Hao menatap 2 lorong gelap yang muncul di depannya. Di bawah cahaya yang bersinar seperti obor di lorong itu, dia menunjukkan senyuman jahat. Persepsi jiwa yang kuat menyebar dan melangkah langsung ke lorong itu. Binatang buas kuno di sini penuh dengan harta karun, termasuk tendon, tulang, kulit, tanduk, darah, dan ramuan batin. Semuanya sangat berharga, terutama bagi praktisi jalur ibel. Chen Hao berkata menurut datanya, Rerundewa ini sudah ada selama ratusan ribu tahun, namun masih berfungsi normal dan bercocok tanam tanah suci bisa dipertahankan, selama ada formasi yang cukup kuat untuk memadatkan senjata spiritual langit dan bumi. Tapi binatang purba juga bisa dibasmi. Jelas ada yang baru setiap tahun, yang terlalu kuat, ya dewa, seberapa kuat kekuatan yang memadatkan peninggalan sekte kuno ini. Aku tidak tahu seberapa kuatnya, tapi jangan berpikir tidak ada yang bisa mengendalikan Rerundewa kuno. Pada dasarnya semua Rerundewa kuno berada di bawah kendali kekuatan kuno. Jika orang-orang ini bukan penguasa tertinggi dari benua janji, jika tidak, hanya ada sedikit orang kuat dari alam yang lebih kuat yang menjaga benua janji Anda.
Untuk memilih murid, tapi itu hanya mungkin untuk memasuki rerun dewa yang membutuhkan setidaknya tingkat keabadian. Singkatnya, selama kamu memasuki rerun dewa, situasimu akan diperoleh oleh pengontrol rerun dewamu levelnya terlalu rendah, dan tidak ada gunanya mengetahui hal ini. Dewa tua berkata esensi darah dan darah binatang buas purba relatif baik, kamu dapat mengumpulkan lebih banyak. Indera Chen Hao meluas dan menuju ke kedalaman lorong. Tekanan mengerikan dan aura kuat dari binatang buas kuno menjadi semakin kuat. Pikiran Chen Hao berjalan dengan kecepatan tinggi dan dia dengan hati-hati waspada terhadap lingkungan sekitar karena rerun dewa ini adalah tempat percobaan bagi sekte-sekte kuno, dan pasti ada segala macam bahaya, dan tidak ada yang berani menganggap entengnya. Cek. Hancurkan untukku. Bum. Tanpa peringatan apapun, 6 serangan dahsyat tiba-tiba melesat dari 6 arah, atas dan bawah, kiri, kanan, depan dan belakang, bahkan Chen Hao pun terkejut dalam sekejap, kemudian dia melepaskan 6 pukulan, dan sosoknya menjadi lebih aneh dan bengkok, menghindari arus utama energi yang meledak dalam jarak dekat. Kemudian, 6 jalur dan 6 jalur muncul, dengan hanya 1/10 detik di antara keduanya, yang mana secara langsung menjerumuskan Chen Hao ke dalam pertempuran yang menegangkan. 5 menit kemudian, pantas saja kamu harus berada di alam penciptaan agar bisa masuk. Ini adalah level pertama di mana Xiaoxue akan terluka bahkan jika dia menemukannya. Kecepatan reaksi, kekuatan serangan, dan keterampilan gerakan, jika salah satu dari mereka lemah, kamu tidak akan bisa melewatinya. Tentu saja, kecuali mereka yang kuat secara fisik dan memiliki pertahanan abnormal yang dapat melawan, tapi ini setidaknya harus berada di puncak alam penciptaan akhir untuk mencapai ini. Chen Hao mengandalkan kecepatan reaksinya yang kuat, keterampilan tubuh, dan serangan di luar wilayahnya sendiri untuk melewati level pertama tanpa cedera apapun. Kain di keningnya yang dipenuhi butiran-butiran keringat yang berkilauan. Hal ini bukan karena rasa lelah, melainkan karena keringat dingin yang disebabkan oleh pikiran yang sangat gugup. Brengsek, kuat sekali. Jika aku sendirian, aku pasti akan terluka. Pada saat yang sama, di bagian lain, banyak kultivator yang berpasangan terkejut. Orang pembawa sial, penjara bawah tanah itu dikatakan sebagai ujian paling kuat di rerun dewa No. 93. Itu pasti karena lebih dari 20 master puncak alam penciptaan akhir yang masuk pada akhirnya. Mungkin, adegan uji coba mana yang muncul di rerun dewa terkait erat dengan kekuatan para pembudidaya yang masuk. Ini bagus, ini lebih menantang bagi kita. Ayo, percepat, cobalah untuk lulus ujian secepat mungkin, dan dapatkan latihan yang lebih baik di tempat suci. Bagus. Masih ada 35 level tersisa. Ayo cepat. Kita tidak boleh membiarkan anak itu sampai di sana lebih dulu. Jangan khawatir, kakak muda Wu Xin. Yang harus kita khawatirkan adalah apakah anak itu berhasil menembus penghalang. Tidak peduli betapa jahatnya dia hanya setengah langkah dalam takdir. Ya, dia pasti akan mati kali ini. Jika kamu gagal menembus level, kamu hanya akan mati. Jika berhasil, kamu harus menghadapi kami. Selama dia tidak mencuri tanah suci untuk bercocok tanam, hehe. Tentu saja, ada beberapa tingkat terobosan di belakang. Kami siapapun dari 6 tim yang bertemu dengannya dapat menjatuhkannya, ini adalah cara teraman. Setelah melewati level pertama, sebuah lorong horizontal muncul di depan Chen Hao, tanpa tepi yang terlihat di sisi kiri dan kanan. Tepat di depan ada lorong gelap yang tak terhitung jumlahnya untuk dipilih. Bahkan penglihatan Chen Hao berbeda dari orang biasa, tidak ada petunjuk yang terlihat, hanya kegelapan. Bum. Hancurkan untukku. Hai, Ketika Chen Hao baru saja muncul di persimpangan dan sedang melakukan pengaturan nafas pendek, suara perkelahian dan teriakan dari praktisi datang dari kedua sisi, jauh dan dekat. Sepertinya aku cukup cepat, teruslah melangkah lebih dalam. Mendesis. Mengambil satu langkah ke depan, Chen Hao langsung memasuki lorong gelap terdekat. Setelah Chen Hao melangkah ke lorong gelap dan maju 100 kaki dengan mengandalkan inderanya, suara kecil menerobos udara tiba-tiba datang dari belakang dan di depan Chen Hao, dan ada bola-bola, cahaya biru yang tampak seperti api hantu, seperti kehampaan. Tetesan air biru yang menetes berada dalam kelompok 2, perlahan menjadi lebih besar dari untaian kecil, dengan 4 kelompok muncul di depan dan belakang. Mata binatang buas purba, sungguh menakjubkan. Dengan persepsiku, aku tidak bisa merasakan nafas binatang buas purba manapun. Ledakan. Chen Hao langsung mengedarkan energi aslinya dengan keras. Aduh. Bang.
Binatang buas besar dengan 8 mata di depan dan belakang seperti lonceng tembaga yang memancarkan cahaya biru tiba-tiba melolong dan bergegas menuju Chen Hao. Pada saat ini, aura menakutkan dari binatang buas kuno memenuhi udara dengan tidak hati-hati, dan seluruh lorong terguncang dengan keras. 8 dari mereka, di tahap tengah alam penciptaan. 4 di depan dan belakang, ingin mengepungku. Serang. Bang, ledakan, menghentakkan kakinya dengan keras, terjadi ledakan di bawah kakinya. Chen Hao bergegas menuju 4 binatang buas kuno di depannya seperti bola meriam sekuat matahari, menghalangi jalan. Monster di belakangnya mendekat, dan dia menyerang ke depan dengan pedang terangkat di tangan kanannya. Buka untukku. Mata Chen Hao menyipit, dan pergelangan tangannya melewati bayangan. Dalam sekejap, beberapa cahaya pedang tajam dipancarkan, menerangi seluruh bagian. Setiap cahaya pedang mengandung kekuatan misterius dan terkonsentrasi, seolah menyerang tanpa pandang bulu depan, tapi beberapa lampu pedang tiba-tiba bergabung menjadi satu saat mereka mendekati monster itu, sepenuhnya mengembun menjadi satu binatang buas. Aduh, bum 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 bum, mati, tertawa. Pada saat ini, Chen Hao meningkatkan kecepatannya ke puncak, dan dengan ekspresi menakutkan, tubuh dan pedangnya bergabung menjadi satu, dan dia bergegas menuju binatang yang dia konsentrasikan senjatanya. Engah, suara ledakan tumpul muncul dari antara dua pupil biru binatang buas ini. Dan Chen Hao telah berhasil melewati pengepungan monster. Pada saat ini, selama Chen Hao bergegas maju tanpa henti, level ini akan dilewati. Tapi Chen Hao tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Dengan postur satu orang berdiri di depan 10.000 orang, dia meledakkan pedang, dan tubuhnya memancarkan cahaya misterius, dengan cepat menghindarinya, kejahatan di area kecil. 5 menit kemudian, Chen Hao membasmi setiap binatang purba yang ganas satu persatu. Kekuatan binatang purba ini hanya 20% lebih kuat dari monster luar angkasa dengan level yang sama, tapi nilainya jauh lebih tinggi. Mendesis. Chen Hao mengirimkan gelombang energi dan langsung mengumpulkan 8 monster ke dalam ruang pikirannya. Jika ada yang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Bagaimanapun, meskipun binatang buas purba itu penuh dengan harta karun, sebagian besar ruang di tubuhnya yang besar masih berupa daging langsung kumpulkan, itu buang-buang ruang. Selain itu, bahan seperti darah perlu diproses tepat waktu untuk mempertahankan efeknya. Tapi Chen Hao pergi dan mengumpulkan semuanya. Tidak mungkin. Setelah dia bergabung dengan Dewa Tua kali ini, ruang di otaknya bertambah 10 kali lipat. Ruang yang awalnya diisi dengan batu dari mata air spiritual dan ruang Si Yuan sekarang hanya menempati kurang dari 1/10 ruang. 8 binatang buas besar dilemparkan ke dalam, tapi mereka tidak terlalu terlihat. Sedangkan untuk pemrosesan material, secara alami diserahkan kepada 5 binatang dewa yang dapat berubah menjadi klon. Haha, cepat atasi. Dengan darah binatang buas purba ini, tubuh fisik kita bisa diperkuat banyak. Benarkan, biaya masuk untuk 5 juta batu kristal Yuan bermutu tinggi sekarang bisa dibayar. Aku mendapatkannya kembali 2 kali lipat, tapi ini masih nilai darah murni. Ketika Chen Hao keluar dari lorong, ada lorong horizontal lain di depannya. Tidak jauh dari sana, suara gembira para pembudidaya bisa terdengar. Selama seorang kultivator direndam dalam darah binatang buas purba, tubuhnya dapat menyerap esensi dan mengalami transformasi dan penguatan. Tidak hanya tidak memiliki efek samping, tetapi juga memungkinkan untuk merangsang kekuatan garis keturunan kuno. Hehe, kalau beruntung, kita bisa. Kalau menginspirasi, akan menghasilkan banyak uang. Iya, tapi peluangnya terlalu kecil. Lebih baik menjualnya kepada para penggarap ibel. Ini lebih efektif bagi mereka. Para penggarap ibel bahkan bisa secara langsung menelan ramuan dalam dari binatang buas kuno dan mendapatkan kekuatan warisan. Itu mungkin saja. Jual apapun yang kamu mau. Kami tidak kekurangan uang. Apapun yang bisa meningkatkan kekuatan kami akan menggunakannya sendiri. Mendengarkan diskusi di kejauhan, Chen Hao mengatur napasnya sejenak sebelum mulai menembus level lagi. 36 level, Chen Hao mengandalkan kemampuan pemulihan abnormalnya untuk melewati 12 dalam satu napas, dan akhirnya tidak berani bertahan lebih lama lagi. Hanya 30% dari energi sebenarnya yang tersisa. Jika orang-orang itu tidak ada, saya dapat melanjutkan, tapi sekarang saya harus waspada terhadap. Chen Hao meringkuk di lorong, cukup menyiapkan formasi mini, dan kemudian langsung memasuki kondisi budidaya dan pemulihan. Inilah kelemahan menjadi seorang penyendiri. Tanpa rekan satu tim, dalam situasi ini, waktu pemulihan pun harus hati-hati.
Meskipun kecepatan Chen Hao melewati penghalang tidak lambat, praktisi yang dia rasakan di setiap persimpangan membuatnya mengerti bahwa kecepatannya paling baik sebanding dengan tim biasa dia jauh lebih cepat. Lagi pula, kecuali Mo Wuxin, mereka semua adalah master puncak di tahap akhir alam penciptaan. Untuk master seperti itu, pada dasarnya tidak ada tantangan di rerun dewa ini. Kecepatan menembus level pasti luar biasa. Di mana mereka semua? Di persimpangan horizontal, Mo Wuxin dan 5 master muncul pada saat yang sama. Ketika dia melihat tingkat berikutnya berubah menjadi aula dengan cakrawala tak berujung, Mo Wuxin mengirim pesan langsung melalui jimat komunikasi. Di ruang rerun dewa, terlindung oleh aura rerun dewa, komunikator penjaga dan cermin psikis tidak hanya tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar, tetapi juga tidak dapat berkomunikasi satu sama lain secara internal. Ini karena komunikator penjaga dan cermin psikis memerlukan dukungan formasi misterius yang dikerahkan oleh aliansi di seluruh benua tengah. Sama seperti sinyal ponsel di bumi, tidak ada sinyal di rerun dewa. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah simbol komunikasi untuk menjalin kontak saja. Segera naik ke tingkat ke-14. Informasi datang dengan cepat dari 5 tim lainnya. Tingkat ke-14 adalah ujian medan gravitasi dan paksaan. Semua praktisi berada di aula yang sama. Tim ke-5 dan ke-6 akan tetap di sini. Pelan-pelan setelah Anda masuk. Jika anak itu tidak terlalu jauh, jika Anda yakin, ambillah dia jatuh. Jangan menunggu terlalu lama. Jika kamu tidak menemukannya dalam waktu 1 jam, cepat menerobos. Bagus. Meskipun tingkat ke-14 berada di aula yang sama, aula ini adalah ruang melingkar yang mengelilingi seluruh kota bawah tanah. Tidak mungkin untuk memastikan di mana Chen Hao muncul. Selain itu, di bawah efek ganda medan gravitasi dan tekanan, jaraknya sedikit lebih jauh lagi. Jika ingin dekat dengan Chen Hao akan memakan banyak waktu dan Anda hanya bisa mencoba peruntungan. Dengan kecepatan kita, jika memakan waktu 1 jam, saya khawatir kita tidak akan bisa menunggu anak itu. Dia hanya 1 orang, dan dia pasti menghabiskan banyak uang. Itu akan baguslah untuk bisa melewati level ke-8 sekarang. Dan mungkin dia sudah pulih dari latihan, kata seorang kultivator di tim ke-6. Belum tentu. Kamu tidak tahu seberapa kuat daya tahan dan ketangguhan anak itu, sulit untuk mengatakannya meskipun dia belum istirahat. Jam yang dikatakan oleh saudara muda Wu Xin cukup dapat diandalkan. Kultivator ini adalah orang yang hampir dibasmi oleh Chen Hao. Cih, menurutku kamu punya bayangan tentang anak itu. Dia hanya setengah ciptaan. Bagaimana dia bisa seseram yang kamu katakan? Bayangan psikologis. Benar, saat kamu melihat betapa kuatnya dia, kamu akan mengerti apakah yang aku katakan itu benar. Merusak. Ledakan. Sebuah pintu tersegel yang kuat meledak dengan keras. Xiang Tianxiao, yang berada di puncak tahap awal alam penciptaan, dengan mudah melewati tingkat ke-13 bahkan tanpa menggunakan senjata. Dan hanya 1 pukulan. Kekuatan yang sangat kuat. Ia tersenyum ke langit. Tim ke-6 masuk agak jauh dari pintu masuk level 14. Setelah menunggu selama 1/4 jam, pintu keluar dari lorong yang diblokir tidak jauh dari situ meledak tanpa peringatan apapun dengan ledakan keras, dan puing-puing beterbangan langit. Itu pecah hanya dengan 1 pukulan. Kami butuh 3 menit untuk menyerang. 4 master dari tim ke-6 tampak terkejut. Dan dia berhasil menembus penghalang itu sendirian dengan begitu cepat. Hah, tes tekanan gravitasi. Xiang Tianxiao melihat sekeliling dengan cepat setelah melihat ruang besar melalui pintu di depannya. Seperti yang diharapkan, di ruang sebesar itu, peluang untuk menemukannya sangat kecil, kan? Untungnya, ini aku. Jika Chen Hao menemukannya, orang-orang ini akan bangga. Xiang Tianxiao diam-diam berkata, sudah waktunya bagi saya untuk pulih, dan mari kita lihat apakah ada hal baik yang terjadi. Xiang Tianxiao melangkah ke aula, masuk lebih jauh, dan duduk bersila di tepi medan gravitasi dan tekanan. Uji kekuatan serangan dan ketahanan. Hanya 1/4 jam kemudian, dengan bantuan mata air roh pemarah Dewa Tua, Chen Hao kembali ke kondisi puncaknya dan langsung memasuki tingkat ke-13. Sampai akhir lorong, tidak ada mekanisme atau binatang purba yang muncul menghalangi jalan di depanku, aku menyadari level apa yang akan diuji. Yang menghalangi jalan itu adalah kristal berbentuk manusia kerangka berwarna biru es, dan aura misterius menyelimuti kristal berbentuk manusia itu. Bang! Dengan tembakan telapak tangan, kristal tengkorak manusia bergetar hebat, dan sosok Chen Hao juga bergetar tiba-tiba. Benar saja, semakin kuat kekuatan seranganku, semakin kuat pula reboundnya. Jika kekuatan serangan tidak dapat mencapai batas yang dapat ditahan oleh kristal tengkorak ini,
maka kristal tengkorak ini harus dihancurkan sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang lama. Jika melebihi batas, bisa langsung hancur berkeping-keping. Benda ini lumayan, tapi sayang sekali aku tidak bisa mengambilnya. Hancurkan. Bang! Ledakan. Chen Hao menyerang dengan telapak tangan, dan kerangka humanoid itu segera meledak. Chen Hao hanya bergoyang dan melangkah keluar dari lorong. Setelah melihat aula tak berujung di tingkat ke-14, dua kilatan cahaya tiba-tiba bersinar di mata Chen Hao. Apakah kamu menungguku? Itu anak laki-laki itu. Saat Chen Hao melangkah ke aula penilaian ganda gravitasi dan paksaan, Chen Hao dan 4 master puncak di tahap akhir alam penciptaan semuanya bertemu satu sama lain hampir pada waktu yang sama, terpisah ribuan kaki. Hahaha, kamu beruntung sekali. Mau kabur, kamu harus mati. Cek cek cek, pada saat ini, keempat orang itu tiba-tiba bergegas menuju Chen Hao dengan penuh semangat, dan pada saat yang sama mereka semua mengambil tindakan. Jaraknya hanya 1000 kaki. Dengan kekuatan mereka, mereka bisa mendekat dalam sekejap, dan jarak 1000 kaki adalah juga dalam jangkauan serangan mereka. Bang bang, mata Chen Hao bersinar dengan dua cahaya tajam, dan dia melangkah ke area yang diselimuti oleh medan gravitasi dan tekanan. Dia mengabaikan serangan dari 4 orang yang jaraknya ribuan kaki, dan terlempar oleh gerakan secepat kilatnya. Kecepatannya bagus, tapi itu tidak cukup. Menyerah saja dan tangkap dia. Mungkin kakak muda Wuxin akan memberimu cara mati yang lebih baik. Kunci dia. Desis, desis. Sementara mereka berempat menyerang dari jarak jauh, mereka sudah beberapa ratus kaki lebih dekat. Kekuatan puncak alam penciptaan tahap akhir tidak banyak terpengaruh di area marginal ini mengejutkan bahwa pada saat ini mereka langsung bergabung dan mengirimkan 4 tangan besar yang mencapai langit, mengaum ke arah Chen Hao. Hanya kamu, tertawa. Kecepatan Chen Hao, yang sudah sangat cepat, tiba-tiba menjadi 2 kali lipat lagi saat keempat tangan besar itu tiba, menuju ke kedalaman. Pada saat ini, keempat orang itu sedikit mengernyit. Mereka mengira Chen Hao pasti telah mencapai batas kecepatan sekarang karena panik, tetapi mereka tidak menyangka kecepatannya bisa berlipat ganda. Hal ini membuat mereka tidak dapat mengunci Chen Hao bahkan jika mereka bisa mengendalikan tangan raksasa itu. Tangkap dia dulu. Sepertinya anak ini memang sulit dihadapi. Tidak mungkin menangkapnya dari jarak jauh. Perintah pemimpin, melarikan diri dan mengejar semuanya secepat kilat. Saat mereka semakin dalam, medan gravitasi dan paksaan menjadi semakin kuat, dan pengekangan pada 5 orang menjadi semakin kuat. Namun, melihat jarak antara mereka dan Chen Hao semakin dekat, mereka berempat perlahan menjadi bersemangat. Tapi, setiap kali dia mendekati jarak 500 kaki, Chen Hao sepertinya telah menembus batas dan tiba-tiba berakselerasi lagi, menyebabkan jarak di antara mereka menutup dengan kecepatan yang sangat lambat. Medan gravitasi 600 kali lebih kuat, dan anak ini masih bisa mempertahankan kecepatannya. Hanya dalam 3 menit, tekanan dan medan gravitasi yang mengerikan menyulitkan mereka berempat. Tapi kecepatan penciptaan setengah langkah Chen Hao tidak melambat sama sekali. Mereka berempat tampak sedikit malu. Jika ini terus berlanjut, Chen Hao mungkin akan keluar dari level ini dalam waktu kurang dari 10 menit. Untungnya, dalam waktu kurang dari 1 menit, Chen Hao tampak kesulitan, dan kecepatannya melambat secara signifikan. Hahaha, sungguh menakjubkan bahwa seseorang dengan setengah langkah penciptaan dapat mencapai kecepatan seperti itu, tapi bagaimanapun juga, kamu hanya setengah langkah penciptaan. Desis, desis. Mereka berempat bekerja keras dan meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya, mendekati Chen Hao secepat kilat, 400 kaki, 300 kaki, 200 kaki. Tepat ketika mereka berempat merasa bahwa mereka pasti bisa menangkapnya, mereka akan mengambil tindakan. Gulungan, teriakan dingin tiba-tiba keluar dari mulut Chen Hao. Dia bergegas ke depan, seolah berlari untuk hidupnya, dan tanpa melihat ke belakang, dia mengayunkan pedangnya ke belakang. Tertawa, kilatan cahaya pedang sepertinya merobek kehampaan. Itu mencapai titik ekstrimnya dan terkondensasi hingga ekstrim. Keempat master di puncak tahap akhir alam penciptaan membuat bulu kuduk mereka berdiri tegak pada saat ini dari mereka dengan keras melancarkan serangan mereka sendiri. Bum bum bum, anak ini benar-benar merepotkan. Jangan meremehkan musuh. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menangkapnya hidup-hidup, basmi dia. Keempat orang itu melancarkan 4 serangan pada saat yang sama untuk mengimbangi cahaya pedang Chen Hao. Saat mereka terkejut, mereka semua marah, dan ekspresi mereka menjadi serius tubuh. Energinya meningkat secara gila-gilaan. Desis, desis. Dalam sekejap, Chen Hao terbelah menjadi 4 sosok,
4 lampu pedang, dan tiba-tiba semua pedang bergabung menjadi satu. Yang lebih menakjubkan lagi adalah tubuh masing-masing klon mekar dengan cahaya terang, semerah api, biru seperti es, emas seperti terik matahari, hijau seperti zamrud, 4 warna cahaya-cahaya menerangi radius ribuan kaki, membuat 4 master di puncak tahap akhir alam penciptaan merasakan hati mereka bergetar saat ini. Dengan cepat, tidak ada yang bisa menggambarkan momen ini, pedang itu begitu kuat. Betapa cepatnya, setidaknya 4 orang dengan jelas merasakan ancaman kematian. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa dari sudut pandang pengamat, kecepatan 4 klon Chen Hao sama sekali tidak secepat itu. Ini adalah serangan tercepat dari seorang master di tahap akhir alam penciptaan. Tapi, engah-engah-engah. Seolah-olah keempat orang itu tidak punya waktu untuk bereaksi, pedang tajam itu menembus kepala mereka. Sekelompok sampah. Dengan mata terbelalak, mereka melihat Chen Hao mengumpulkan cincin penyimpanan mereka dan mendengar kata-kata menghina Chen Hao, tetapi mereka tidak bisa lagi melakukan serangan balik. Mati, mati seperti ini. Bahkan sebelum dia meninggal, dia bahkan tidak punya waktu untuk memberi tahu orang lain. Sangat kuat, sangat mesum. Ini jelas tidak terlalu cepat, bagaimana bisa terlambat untuk bereaksi. Kehendak pedang. Jika tebakanku benar, itu pasti jenis pedang yang sangat langka, pedang halus. Kelihatannya cepat tapi sebenarnya lambat, kelihatannya lambat tapi sebenarnya cepat, sehingga lawan tidak bisa merasakannya, kecepatan sebenarnya dari pedangnya, dan pikirannya semakin terganggu. Itu karena kemauan pedangnya. Ilmu pedang lain-lain. Yah, orang yang bisa memahami ilmu pedang semacam ini memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Setelah mencapai alam abadi, kekuatan jiwa adalah keberadaan yang paling penting. Semakin kuat jiwa, semakin tinggi pencapaian di masa depan. Kebetulan mereka baru saja memasuki level ke-14, dan mereka juga merupakan tim yang sangat kuat. Mereka semua terkejut saat melihat pertarungan antara Chen Hao dan mereka berempat. Orang ini sangat kuat. Dia begitu kuat bahkan setelah setengah langkah penciptaan. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat setelah dia melangkah ke alam penciptaan? Tidak semuanya seperti ini. Pernahkah kamu melihat apa yang dikenakan keempat avatarnya? Semuanya adalah pakaian tingkat Lingbao. Terlebih lagi, mereka pasti Lingbao tingkat menengah atau lebih tinggi. Pasti ada kekuatan super kuat di balik ini kawan. Ah, dan itu pasti seseorang yang sedang dikultivasikan oleh kekuatan yang sangat kuat. Jika tidak, tidak akan pernah ada begitu banyak harta dan perlengkapan spiritual. Ayo pergi, orang seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan, hanya ada Istana Abadi Wuji, Istana Ibel, dan Istana Ibel. Para jenius jahat teratas hanya bisa membandingkan. Panggilan. Setelah Chen Hao mencari semua barang milik keempat orang itu, dia menghela nafas panjang. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 70% energiku yang sebenarnya terkuras. Untung hanya 4. Kalau ada beberapa lagi, aku harus kabur. Untung aku sudah siap, hehe. Selama periode waktu ini, setelah mengalami krisis hidup dan mati, meskipun Chen Hao tidak menerobos ke alam penciptaan, pemahamannya tentang dunia ilmu pedang telah membuat kemajuan yang luar biasa ditingkatkan, tetapi perkembangan horizontal ilmu pedang Hong Chen. Pemahaman baru, ilmu pedang yang halus. Tentu saja, hal yang lebih penting untuk diandalkan adalah bahwa dalam 1,5 bulan, Chen Hao menghabiskan banyak batu asal yang berharga untuk membuat setelan harta karun spiritual kelas menengah yang disesuaikan untuk klon yang dipadatkan dari 5 binatang dewa dan 5 elemen pedang, dan formasi dewa tua apa kekuatan bimbingan. Ini jelas jauh lebih kuat daripada satu harta spiritual bermutu tinggi. Namun, semakin kuat harta rohnya, semakin banyak energi yang dikonsumsi jika Anda ingin mengaktifkannya. Mendesis. Tanpa berhenti terlalu banyak, Chen Hao mulai menembus level secara langsung. Medan gravitasi dan paksaan di sini tidak memberikan tekanan sama sekali pada Chen Hao yang sesat. Terobosan masih berlangsung. Sial, kamu telah menunggu selama 1 jam dengan sia-sia. Sepertinya dia seharusnya berada jauh dari kita, atau dia belum melewati level ini. Laporkan ke kakak muda Wu Xin. 4 master dari kelompok ke-6, setelah menunggu 1 jam, masih tidak melihat tanda-tanda keberadaan Chen Hao, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Dan Xiang Tian Xiaobai, yang sedang duduk bersila dan mengatur nafasnya tidak jauh, menunggu selama 1 jam tetapi tidak melihat kegembiraan apapun. Ketika mereka berempat mulai menembus level tersebut, dia juga tidak berhenti. Grup 5, bagaimana situasi di sana? Di tingkat 23, setelah menerima laporan dari kelompok ke-6, Mo Wuxin belum menerima laporan dari kelompok ke-5, jadi dia menghancurkan simbol komunikasi dan bertanya. Bas,
Tak lama kemudian terdengar getaran dari jimat komunikasi. Mo Wuxin buru-buru membacanya. Tapi segera, apa? Mo Wuxin hampir melompat kaget dan berseru. Mereka semua mati. Giliranmu segera. Suara dingin Chen Hao bergetar di benak Mo Wuxin. Adik laki-laki, ada apa? Keempat tuan di sebelahnya segera menatap Mo Wuxin dan bertanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Adik laki-laki. Mati? 4 orang di kelompok kelima semuanya mati, semua dibasmi oleh anak itu. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Saya sudah menjelaskan bahwa anak itu sangat kuat. Mereka berempat harus bergabung. Bagaimana kabarnya? Mungkinkah dipenggal? Bagaimana mungkin kamu tidak memberitahuku? Wajah Mo Wuxin menjadi sangat jelek dan pucat, jelas ketakutan dengan suara dingin Chen Hao dan konsekuensinya. Wajah keempat master lainnya juga menunjukkan ekspresi sangat terkejut meskipun keempatnya adalah yang paling kuat di antara 24, mereka tidak jauh lebih baik dari 4 master di kelompok kelima. Dan Chen Hao, yang hanya setengah langkah di depan, mampu membasmi kelompok kelima bahkan tanpa sempat melapor. Perasaan dingin menyelimuti hati mereka berlima, dan keringat dingin keluar. Tapi jangan takut padaku, itu tidak akan menyenangkan. Chen Hao, yang maju dengan cepat di bawah medan gravitasi dan tekanan, sedikit mengernyitkan sudut mulutnya dan diam-diam berkata dengan pesona jahat. Simbol komunikasi mengirimkan pesan, dan apakah dia membalas atau tidak, pihak lain akan mengetahuinya. Jadi, berhentilah menyembunyikan kepala kita dan tunjukkan ekor kita. Itu masih sebuah kesalahan. Akan lebih baik jika kita memberi mereka kesempatan untuk menginterogasi. Saya khawatir ini akan sulit ditangani sekarang. Chen Hao bergerak maju dengan cepat, dan semakin dia memikirkannya, semakin ada sesuatu yang salah. Membasmi 4 orang dalam sekejap, apa yang akan dipikirkan Mo Wuxin dan yang lainnya? Itu berarti mereka berempat tidak memiliki perlawanan di depannya dan terbasmi seketika. Selama Mo Wuxin dan yang lainnya tidak bodoh, mereka tidak akan bisa menyebarkan kekuatan mereka untuk menghadapi Chen Hao. Artinya, tidak ada kemungkinan Chen Hao ingin membasmi setiap tim satu persatu. Tidak peduli apa, jika musuh mundur, kita maju, jika musuh maju, kita mundur. Kita harus membasmi mereka apapun yang terjadi. Kita harus terlebih dahulu menembus level dengan seluruh kekuatan kita. Kita harus berhasil sebelum mereka mengerjakan. Setelah bergegas keluar dari level ke-14, Chen Hao sekali lagi menghabiskan 1/4 jam untuk mendapatkan kembali kekuatannya, dan kemudian mulai berlari dengan seluruh kekuatannya. Saat ini, tidak ada lagi reservasi. Dia dipersenjatai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya warna-warni. Siapapun yang melihatnya dapat yakin bahwa orang ini mengenakan seperangkat harta spiritual kelas menengah yang tak ternilai harganya. Yang lebih mencengangkan lagi adalah set sepatu bot Lingbao kelas menengah ini juga dapat memancarkan aliran energi yang menakutkan, gelombang kejut energi murni, yang tidak mengandung misteri apapun, tetapi meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Benar-benar mesum senjata, level percobaan di sini hampir tidak berguna baginya. Apa itu cepat? Jika orang lain melihat kecepatan Chen Hao saat ini, mereka mungkin akan mati karena malu. Cepat, selesaikan levelnya secepat mungkin. Kecuali grup kelima yang tersingkir seluruhnya, 4 grup lainnya, terutama grup ke-6, semuanya menggunakan kekuatan terbaiknya. 4 orang di kelompok kelima langsung terbasmi, yang sudah membuat takut semua orang. Belum lagi mencegat Chen Hao di tengah jalan, merupakan suatu berkah untuk tidak bertemu mereka. Sekarang, satu-satunya ide mereka adalah berhasil menembus level terlebih dahulu dan menemukan tempat suci pelatihan untuk bersembunyi di Rerun Dewa, atau bergabung dengan Mo Wuxin dan yang lainnya sesegera mungkin dan membentuk tinju. Hanya dengan cara ini dimungkinkan untuk memblokir Chen Hao yang jahat. Saudara muda Wuxin, menurutku ini tidak aman. Karena anak itu memiliki kemampuan untuk membasmi 4 orang dalam sekejap, jika dia serius, dia pasti akan menembus level lebih cepat dari kita. Jika dia menunggu kita di pintu keluar, dengan kekuatan kita berlima. Apa yang harus saya lakukan? Ada 36 pos pemeriksaan yang harus diselesaikan dalam waktu 4 hari, kalau tidak saya akan disegel di dalamnya. Apakah saya masih tergantung di sini menunggu kematian? Maksudku adalah ketika kita mencapai level 36, mari kita tunggu dan biarkan kelima tim keluar bersama-sama. Ini satu-satunya cara untuk menjadi yang paling aman. Kakak senior Huang benar, kakak muda Wuxin, anak laki-laki itu telah mencapai tingkat kejahatan yang tidak dapat kita lawan. Orang seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa kita basmi. Mendengarkan apa yang mereka berdua katakan, wajah Mo Wuxin menjadi sangat malu, tetapi sekarang,
bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa dia bukan siapa-siapa di depan Chen Hao. Kemarahan yang tak ada habisnya, tetapi juga dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Jika saya tahu apa yang akan terjadi hari ini, mengapa saya ingin membasmi Chen Hao? Bahkan konflik pertama sebenarnya hanya sekedar diskusi. Kematiannya tidak ada hubungannya dengan Chen Hao. Dia mati sepenuhnya di tangan monster. Jika dia menyerah pada saat itu tidak akan pernah berkembang ke level saat ini. Sayangnya, dia bingung antara benar dan salah dan memberitahu Fan Suixin bahwa Chen Hao telah membasmi 17 saudara laki-laki dan perempuan junior, dan mulai mengejar Chen Hao. Aku tidak menyangka kalau aku, Mo Wuxin, akan terpaksa melakukan ini hari ini. Apalagi dia masih dalam kondisi yang tidak sebaik milikku. Aku tidak rela menerimanya. Aku tidak rela untuk menerimanya. Aku tidak bersedia menerimanya. Apa yang mereka hitung? Mereka semua sampah, hanya sampah. Jika saya bisa dipromosikan ke puncak alam penciptaan tahap akhir, bagaimana bisa giliran anak itu menjadi sombong? Saya ingin meningkatkan alam saya sama sekali satu-satunya cara adalah membasmi anak itu. Hanya dengan cara inilah bahaya yang tersembunyi dapat dihilangkan sepenuhnya. Mo Wuxin tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan gila. Adik Wuxin, saya mengerti, kalian semua takut. Saya juga takut, haha, takut. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Kakak senior Huang, tolong beritahu saya. Mo Wuxin, yang tampak sedikit gila, dengan cepat menstabilkan emosinya. Apa yang dia katakan sepertinya mencela diri sendiri dan dekaden, tetapi matanya bersinar karena tekad dan kegilaan. Dia tahu betul bahwa di dunia kultivasi yang kejam, tidak ada seorang pun yang akan berbelas kasihan. Jika Anda ingin membasmi seseorang, Anda harus bersiap untuk dibasmi. Bahkan jika dia menyerah sekarang, bagaimana Chen Hao bisa melepaskannya? Dia adalah penghasutnya dan harus menanggung pengejaran dan balas dendam Chen Hao. Sekarang setelah selesai, tidak ada jalan keluar, hanya maju saja. Di mana mereka semua? Murid yang dikenal sebagai kakak senior Huang mengambil jimat komunikasi yang diserahkan oleh Mo Wuxin dan mengirim pesan ke 4 kelompok lainnya. 34, 33, 35, 28. Keempat tim mengirimkan kembali informasi satu demi satu. Level 28 adalah kelompok ke-6 yang telah menunggu Chen Hao selama 1 jam. Semuanya, jangan keluar setelah mencapai level 36. Beritahu aku dulu, lalu keluar bersama setelah aku memberitahumu. Hanya dengan cara ini yang paling aman. Ingatlah untuk mengontrol nafasmu. Bagus. Setelah menembus level 36, persepsi jiwa Chen Hao yang kuat menyebar. Sekarang, saatnya dia merampok dan membasmi. Di rerun dewa ini, simbol-simbol komunikasi tidak dapat ditemukan sama sekali, yang berarti kecil kemungkinan kelompok mereka akan berkumpul sekarang. Ini juga satu-satunya kesempatan Chen Hao untuk membasmi. Begitu mereka bersatu kembali, Chen Hao tidak sekuat yang mereka bayangkan. Namun, pada saat ini, perasaan Chen Hao baru saja dilepaskan, dan ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia melihat lurus ke depan. Gelombang misterius, disertai tekanan yang mengejutkan Chen Hao, terbentuk dari udara tipis dalam jarak 10 kaki di depannya. Yang lebih mengejutkan Chen Hao adalah pada saat ini, pemandangan sekitarnya berubah, membuatnya dengan jelas merasakan bahwa energi, jiwa, dan energi sejatinya semuanya terkunci dalam sekejap. Chen Hao belum pernah merasakan perasaan menakutkan seperti itu sejak dia mengalaminya di kota langit ketika dia menerima warisan ilmu pedang debu merah. Apa yang terjadi? Pada saat ini, pikiran Chen Hao tiba-tiba mencapai batasnya, dan rambut di tubuhnya berdiri tegak. Fluktuasi misterius di depannya seperti garis-garis asap hijau, datang dari kehampaan dan perlahan mengembun menjadi bentuk. Dalam sekejap, seorang lelaki tua dengan udara agung dan roh abadi muncul di depan Chen Hao. Anak kecil, tidak perlu gugup. Penampilannya sangat mengejutkan dan menakutkan, hanya nafas saja yang bisa membasmi Chen Hao seketika. Namun yang tidak disangka Chen Hao adalah setelah tubuh lelaki tua itu mengembun, semua paksaan menghilang dalam sekejap. Di manakah master terhebat di sini? Dia jelas seorang lelaki tua biasa, dan dia tidak bisa lebih biasa lagi. Bahkan dengan persepsi jiwa Chen Hao yang kuat, dia tidak dapat mendeteksi kultivasi apapun pada orang tua ini. Kecuali tampang anak kecil berambut putih, matanya kusam dan tidak tajam sama sekali. Di manakah petunjuk dari seorang master? Chen Hao tidak tahu bahwa saat lelaki tua itu muncul, dewa tua itu telah menyusut ke dalam pikiran Chen Hao, menyegel seluruh ruang dalam pikiran Chen Hao dengan erat, bahkan tidak berani mengeluarkan nafas. Senior,
Siapa kamu? Chen Hao dengan cepat menenangkan diri dari keterkejutannya, mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, dan bertanya dengan hormat. Saya adalah pemilik relik ini. Orang tua itu memandang Chen Hao dengan mata datar dan berkata, saya telah memadatkan relik ini selama 10.000 tahun. 10.000 tahun. Menurut data, bukankah itu ratusan ribu tahun? Chen Hao penuh kebingungan dan berpikir sendiri, tapi dia tidak bertanya. Haha, semua catatanmu memperkirakan waktu keberadaan Rerundewa berdasarkan aura Rerundewa. Faktanya, itu hanyalah bahan yang aku kental untuk Rerundewa ini, yang lebih tua. Di bintang janji, benda-benda yang bisa ada selama ratusan ribu tahun tidak mungkin memiliki Rerundewa. Dengan kekuatan magis semacam itu bagaimana seseorang bisa jatuh cinta dengan planet kecil seperti bintang janji? Nah, inilah pemikiran spiritual saya. Anda adalah orang pertama dalam 10.000 tahun yang memecahkan rekor 36 level yang saya buat, aku akan muncul. Namun, aku tidak menyangka kamu akan mengandalkan harta roh. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Chen Hao menggaruk kepalanya karena malu. Haha, jangan malu. Jika kamu hanya mengandalkan harta roh, aku mungkin akan membasmimu. Kamu tahu, aku menghabiskan banyak usaha untuk melatih dan meningkatkannya untukmu, tapi kamu menyia-nyiakannya untuk mengejar kecepatan. Kerja kerasku benar-benar tidak menghormatiku. Ini terjadi karena suatu alasan. Bagaimana denganmu, Pak Tua? Biarkan aku melewati level itu lagi. Ini tidak akan jauh lebih lambat. Setelah Chen Hao tidak bisa merasakan kebencian lelaki tua itu, dia santai dan berkata dengan tergesa-gesa. Tidak perlu. Yang juga tidak saya duga adalah bahwa Anda baru setengah jalan menuju alam penciptaan. Ini bisa dianggap sebagai kehendak dewa. Selanjutnya, saya akan membukakan bagi Anda tanah suci budidaya tingkat tertinggi di Rerundewa ini. Ini juga satu-satunya waktu, apakah kamu dapat memahaminya atau tidak tergantung pada takdirmu. Terima kasih, senior. Chen Hao menunjukkan kegembiraan dan rasa hormat yang cukup, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Bolehkah aku mengetahui namamu? Chen Hao. Baiklah, Chen Hao, ayo pergi. Kuharap aku punya kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Tertawa, mengikuti kata-kata lelaki tua itu, Chen Hao tidak diizinkan memiliki pemikiran, pertanyaan, atau tindakan lain. Sosok lelaki tua itu menghilang dan berubah menjadi cahaya misterius, mengelilingi Chen Hao. Dalam sekejap, Chen Hao merasa pemikirannya terganggu sejenak, dan kemudian dia sadar kembali. Aku belum berurusan dengan orang-orang itu. Chen Hao ingin mengatakannya, tapi sudah terlambat. Tanah suci ruang pelatihan macam apa ini? Medan gravitasi. Apakah begitu kecil? Ketika Chen Hao melihat ruang di depannya, dia sedikit mengernyit dan sangat kecewa. Awalnya, dia cukup bersemangat ketika mendengar lelaki tua itu berkata bahwa ini adalah tanah suci terkuat bagi para penggarap di Rerundewa. Aura langit dan bumi pasti sangat kuat, bukan? Apakah penuh dengan misteri mendalam tentang hukum langit dan bumi? Atau apakah itu berisi benda spiritual surgawi dan duniawi yang tak terhitung jumlahnya, urat mineral berharga, atau bahkan keterampilan unik? Namun kini, ruang ini hanya memiliki panjang dan lebar 100 meter. Dapat dilihat dengan jelas secara sekilas. Keempat dinding, tanah dan bagian atasnya ditutupi dengan rune misterius yang mirip dengan medan gravitasi dari kata-kata kecil. Sebuah prasasti yang tingginya kurang dari 1 kaki. Selain itu, tidak ada yang lain. Dan aura langit dan bumi tidak ada bedanya dengan luar. Mata Chen Hao tertuju pada prasasti yang padat, dan alisnya perlahan berkerut. Aku sama sekali tidak mengenali tulisan seperti ini. Bentuk prasasti itu aneh, seperti berudu, tetapi itu bukan tulisan kecebong. Chen Hao tidak mengenalinya sama sekali. Namun, begitu pikirannya bersendewa dengan prasasti itu, karakter emas yang padat ini tiba-tiba datang hidup dan berubah menjadi garis. Cahaya keemasan melesat langsung ke alis Chen Hao. Boom! Kekuatan misterius tiba-tiba muncul di ruang selebar 100 meter, menutupi tubuh Chen Hao. Bang! Chen Hao, yang jelas-jelas tidak mengerahkan kekuatan apapun, tiba-tiba terpental seperti kilat. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan menjadi berantakan ditiup angin, seperti rumput bebek tak berakar atau daun-daun berguguran tertiup angin, di ruang kecil. Posisi. Tapi ini bukan medan gravitasi. Ini adalah posisi yang berubah dengan cepat dan tidak memiliki aturan atau arahan. Seni 1000 transformasi kekuatan misterius. 5 karakter emas muncul di benak Chen Hao. Segera, kata-kata kecebong yang padat berubah menjadi suara familiar Chen Hao dan inti dari 1000 transformasi kekuatan misterius, bergema di benaknya.
Ini adalah ruang yang dipadatkan oleh rahasia energi misterius 1000 transformasi. Begitu Anda masuk ke ruangan ini, kekuatan Anda akan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Jangan mencoba membuka ruang rahasia itu. Setelah Anda melakukan gerakan apapun, seluruh ruang akan meledak. Sekalipun dia adalah manusia abadi, dia harus dihancurkan secara fisik dan spiritual. Ini adalah mentalitas dari teknik kekuatan misterius 1000 transformasi, begitu pula dengan penggunaan rahasianya. Selama Anda berhasil memahami dan berlatih, ruang rahasia tersebut akan otomatis hilang. Batas waktunya adalah 1 tahun, dan diaktifkan selama 11,5 jam setiap hari setahun. Ruang rahasia akan hancur dengan sendirinya dan kamu akan mati. Bekerja keraslah. Chen Hao ingin menghentikan sosoknya, tetapi dia tidak dapat melakukannya bagaimanapun caranya. Karena posisinya yang bingung, ketika Chen Hao mengira dia memiliki cukup kekuatan untuk menahan gaya tarik tersebut tiba-tiba menghilang, dan perasaan itu hilang. Sepertinya semua kekuatan telah hilang. Ya, setiap saat, di mana saja. Memegang. Chen Hao segera mengutuk. Informasi Rerun Dewa ini sangat jelas. Bagaimana bisa menjadi 1 tahun padahal hanya 3 bulan? Mungkinkah pemilik Rerun Dewa tertarik untuk memberikan perhatian khusus? Tapi Chen Hao tahu bahwa tidak mungkin bertanya kepada pemilik Rerun Dewa saat ini. Karena semua yang ada di sini ditinggalkan terlebih dahulu oleh pemilik Rerun Dewa, dan yang dia lihat barusan hanyalah pemikiran spiritual dari pemilik Rerun Dewa. Tapi Chen Hao hanya punya waktu 4 bulan. Dia membuat janji dengan Chen Sui dan 4 gadis Helian Wuzi, Xia Yuyu, dan Tante Lian untuk kembali ke benua timur bersama dalam 4 bulan. Periode 3 tahun yang disepakati dengan sekte tersebut akan segera hadir. Bagaimana mungkin Chen Hao tidak cemas? Khususnya, setelah dia melihat secara kasar teknik kekuatan misterius 1000 perubahan yang telah diintegrasikan ke dalam pikirannya, dia tidak merasakan apapun sama sekali, yang berarti akan sangat sulit untuk memahaminya. Betapapun tingginya pemahamannya, saya tidak yakin bisa menyelesaikannya dalam 4 bulan, apalagi Rerun Dewanya waktu pembukaannya adalah 3 bulan, bahkan jika dia bisa memahaminya dalam 4 bulan, jika pintu masuk ke Rerun Dewa tidak dibuka pada saat itu, dia tidak akan bisa keluar. Sial! Jarang ada hantu seperti ini, dari skill, aku sama sekali tidak peduli dengan skillnya. Sekarang, 3000 jalan semuanya ada di pikiranku, apakah ada yang lebih hebat dari ini? Apa yang harus dilakukan? Untuk pertama kalinya, Chen Hao merasa cemas seperti semut di panci panas. Dia tidak takut dia akan diledakkan jika dia tidak bisa memahaminya dalam waktu 1 tahun, tetapi dia takut dia tidak akan bisa memahaminya, bertemu 4 gadis dalam 4 bulan. Apa yang akan mereka pikirkan? Khususnya, lelaki tua itu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, dan hanya membuka keadaan ruang energi dalam yang selalu berubah, membuatnya seperti lalat tanpa kepala, tidak dapat berhenti sama sekali. Dia pusing dan mual saat dia bergoyang. Tenang. Setelah mencapai titik ini, tidak ada jalan keluar. 3 bulan, saya harus berhasil mempraktikkannya dalam 3 bulan. Meskipun 3000 jalan sangat kuat, kekuatanku saat ini hanya dapat mengembangkan beberapa keterampilan dangkal. Teknik 5 elemen hebat, dan sejauh ini aku hanya bisa berlatih tebasan pemecah langit platinum. 1000 transformasi ini Xuan Li Jue jelas merupakan teknik yang ampuh. Ya, ini teknik yang sangat kuat. Bukankah ini hal yang baik? Chen Hao menghipnotis dirinya sendiri dalam pikirannya. Komprehensif. Saya ingin memahaminya secepat mungkin. Jika budidaya berhasil, ini akan menjadi wilayah kekuasaan saya. Siapapun yang bertarung dengan saya akan berada di bawah kendali saya selama kekuatan absolut mereka tidak melebihi terlalu banyak. Di bawah self-hypnosis, depresi Chen Hao dengan cepat menghilang, dan memang, semakin dia memikirkannya, semakin dia menemukan bahwa teknik ini memiliki kegunaan yang tak terbatas. Ini adalah kekuatan misterius yang diaktifkan oleh energi sejati, tetapi kekuatan yang diterimanya bukanlah energi sejati. Di hadapan musuh, ia tidak dapat dipatahkan oleh energi sejati, kecuali kekuatan absolutnya terlalu kuat dan berada di luar jangkauan kendali kekuatan misterius. Jika tidak, setelah Anda memadatkan medan kekuatan misterius di sekitar tubuh Anda yang dapat berubah sesuai keinginan Anda, itu akan mampu menampilkan efek magis yang tak ada habisnya. Bayangkan saja, ketika Anda merasa kecepatan Anda sudah cukup, tiba-tiba muncul tarikan mundur, memperlambat Anda, atau tiba-tiba memberi Anda dorongan untuk mempercepat, atau gaya lateral yang membuat Anda berubah arah. Tunggu, apa maksudnya? Tanda tanya. Artinya ketika Anda menghindari serangan, Anda tidak dapat berada di tempatnya.
titik serangan tidak dapat ditemukan secara akurat, dan posisi di mana kekuatan terbaik ditampilkan bahkan menyimpang, sedikit perbedaan dapat membuat perbedaan ribuan mil. Ini jelas merupakan satu-satunya cara untuk menang secara tidak terduga, dan ini bisa menjadi kartu truf. Panggilan. Chen Hao menarik napas dalam-dalam, mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu, dan membiarkan dirinya hanyut dalam medan kekuatan mendalam yang selalu berubah. Pikirannya sepenuhnya terintegrasi ke dalam metode mental teknik kekuatan misterius yang berubah. Nyanyikan dan pahami berulang kali. Itu tidak jelas dan sulit untuk dipahami, dan pemilik Rerun Dewa tidak memberikan penjelasan apapun. Namun, apa yang membuat Chen Hao merasa sedikit nyaman adalah bahwa formula mental ini tidak setingkat dengan garis besar jalan besar yang selalu kabur. Ketika dia mulai memahaminya, dia dengan cepat merasakannya. Meski hanya secercah pemahaman, namun sangat berarti. Setidaknya sudah mengambil langkah awal, yaitu bisa memahami. Terlebih lagi, ketika Chen Hao mengerti sedikit, dia dengan jelas merasakan ada hubungan halus dengan medan kekuatan misterius di ruangan itu. Seolah-olah mereka saling melengkapi, medan kekuatan misterius membantunya memahami dengan mengendalikan tubuh Chen Hao. Untungnya, saya tidak bertemu anak itu. Semua orang selamat. Adik laki-laki, menurutku masalah ini harus dilupakan untuk saat ini. Dengan bakat adik laki-laki, setidaknya berusahalah sebaik mungkin untuk meningkatkan wilayahmu. Masih ada peluang di masa depan. Benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan. Terlebih lagi, adik laki-laki pasti bisa masuk akademi elit tahun depan. Lalu kita akan mengeluarkan sejumlah uang. Harganya adalah untuk mengenal beberapa karakter jahat yang sebenarnya, dan seharusnya tidak sulit untuk disingkirkan anak ini. Hah, Mo Wuxin, yang memiliki wajah muram, awalnya merasa jijik di hatinya ketika kakak senior Huang membuka mulut untuk berbicara, dan tidak ingin berbicara lagi, tetapi kalimat berikutnya membuat mata Mo Wuxin berbinar. Ide bagus. Mengapa saya tidak memikirkan level ini? Dengan kecepatan kultivasi saya, meskipun ada harapan bahwa saya dapat maju ke puncak alam penciptaan akhir sebelum dia memicu hukuman surgawi untuk maju ke alam penciptaan. Tapi harapannya tidak besar. Apa yang bisa dicapai oleh setengah langkah penciptaan? Berapa lama saya akan terjebak berbeda-beda dari orang ke orang? Saya mungkin bisa menerobos kapan saja, atau saya mungkin tidak berani memicu hukuman selama beberapa tahun. Tapi, jika aku masuk akademi elit tahun depan, aku akan menemukan cara untuk membuat beberapa jenius jahat bermusuhan dengan anak ini. Hehe, aura jahat dan kejam muncul di wajah Mo Wuxin. Dalam sekejap, beberapa pemikiran muncul di benak saya. Bukankah mudah menciptakan konflik? Selama Chen Hao memiliki beberapa wanita cantik super di sekelilingnya yang membuatnya cemburu, dan mereka semua sangat berbakat, itu akan mudah untuk ditangani. Selain itu, selain metode ini, dia juga memiliki banyak cara untuk memprovokasi Chen Hao berkelahi dengan para jenius jahat itu. Menurutnya, ini adalah masalah yang sangat sederhana. Sebenarnya, ini juga merupakan masalah yang sangat sederhana, terutama jika si jenius jahat dari Istana Ibel janji mengambil tindakan. Panggilan. Mo Wuxin menghela nafas lega, dan depresi di wajahnya menghilang. Dia melihat keempat orang di sekitarnya dan berkata, berlatihlah dengan seluruh kekuatanmu. Dalam 3 bulan berlatih di Tanah Suci, saya pasti akan dipromosikan ke tahap tengah alam penciptaan, atau bahkan puncak tahap tengah, panggung. Baiklah, saudara muda Wuxin, kita bisa bermeditasi di tepian saja. Pada level kita, sangat sulit untuk maju selangkah lebih jauh. Jika Anda tidak dapat memahami penghalangnya, saya khawatir akan sulit untuk masuk ke dalam jajaran abadi, dalam hidup ini. Itu tidak akan mempengaruhimu. Ya, Mo Wuxin mengangguk tanpa kerendahan hati, dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk berkultivasi di tanah suci budidaya di mana energi spiritual langit dan bumi sangat kuat dan dipenuhi dengan hukum langit dan bumi yang tak ada habisnya. Aneh kalau keempat orang ini bergegas, tapi mereka hanya sedikit lebih lambat dariku. Apakah karena Chen Hao? Atau mungkin Chen Hao memiliki konflik dengan tim mereka yang lain? Terlebih lagi, sekarang ada jelas merupakan kesempatan untuk memilih lebih banyak. Mengapa tanah suci budidaya yang bagus langsung masuk ke zona pinggiran ini? Meskipun mereka telah mencapai puncak tahap akhir Yuanshan, mereka mungkin tidak dapat memahami penghalang dewa abadi, tapi mereka tidak terlalu sabar sehingga tidak menginginkan semangka, melainkan biji wijen. Xiang Tianxiao sangat bingung ketika dia melihat 4 orang bergegas ke istana seperti pantat mereka terbakar. Dilihat dari ekspresi keempat orang itu, mereka semua sepertinya melarikan diri demi keselamatan. Dan di sini,
Sepertinya satu-satunya yang berkonflik dengan mereka dan berani berkonflik dengan mereka adalah Chen Hao, bukan? Sepertinya Chen Hao sebenarnya tidak sesederhana itu. Jika dia bisa menerobos ke alam penciptaan selama penilaian Akademi Elit tahun depan, Akademi Elit akan memiliki penjahat dan pesaing lain. Menarik, hehe. Xiang Tianxiao menggelengkan kepalanya dan berhenti tinggal, dia melepaskan akal sehatnya dan dengan cepat menuju ke dalam istana tanah suci budidaya. Di sini, kelulusan suatu level adalah sebuah penilaian, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Siapapun yang lebih cepat akan memilih istana yang tingkatnya lebih tinggi dan lebih kuat. Mereka yang lamban bahkan tidak bisa memilih istana, dan hanya bisa nongkrong di pinggiran tanah suci ini selama 3 bulan. Apalagi istana di sini sama dengan di kota langit. Selama ada yang masuk, tidak ada orang lain yang bisa masuk lagi kecuali mendapat izin dari pihak lain. Menggunakan esensi sejati sebagai dasar, menggunakan pikiran sebagai panduan, memadatkan susunan kekuatan Suan ke dalam tubuh sendiri, dan memperoleh medan gaya Suan. Ada ribuan formasi gaya misterius, yang disebut formula gaya misterius 1000 perubahan. Formasi ini tidak ada dalam rumus mental, tetapi ada di ruang perubahan medan gaya misterius. Jika saya ingin sepenuhnya memahaminya, aku harus berubah pikiran. Kombinasi sihir dan medan kekuatan misterius di sekitarnya. Ayo, aku ingin melihat betapa ajaib dan misteriusnya dirimu. Selama 3 jam, Chen Hao tenggelam dalam kondisi pemahaman. Namun, setelah 3 jam, dia tidak dapat lagi memahami apapun. Jika Anda ingin memahami sepenuhnya rumus mental Suan Li Jue, Anda harus menggunakan medan gaya misterius di sekitarnya sebagai referensi untuk menemukan susunan yang sesuai dengan rumus mental di antara susunan Suan Li yang selalu berubah dapat mempraktekkannya menjadi semacam susunan. Baru setelah itu kita dapat memahami lebih lanjut kalimat rumus mental berikutnya dan diagram pembentukan yang sesuai dengan kalimat berikutnya. Ini berarti Chen Hao harus mengendalikan 1000 formasi satu demi satu langkah demi langkah, dan akhirnya mengembangkan teknik kekuatan misterius 1000 transformasi. Tertawa, Chen Hao, yang awalnya menyerah untuk berjuang, mengambil inisiatif untuk memprovokasi pada saat ini dan mengirimkan ledakan energi dalam upaya untuk mengendalikan tubuhnya. His. Dalam sekejap, medan kekuatan misterius bekerja keras di tubuhnya. Luar biasa, medan gaya misterius ini masih dalam keadaan sirkulasi berurutan tanpa kendali, sehingga sangat ajaib. Jika saya berhasil berkultivasi dan mengikuti kata hati, saya bahkan dapat berevolusi menjadi kombinasi sesuka hati. Untungnya, ini adalah siklus yang berurutan, jika tidak, akan 100 kali lebih sulit untuk menangkap diagram formasi yang sesuai dengan rumus mental yang saya bangun. Semakin cepat Chen Hao mengubah energi aslinya, semakin cepat medan gaya misterius berubah. Dalam sekejap, Chen Hao merasa malu seolah-olah dia sedang dimanipulasi dan diombang-ambingkan di tangannya. Tapi Chen Hao tidak berhenti mengerahkan kekuatan, dan pikirannya sangat terkonsentrasi, merasakan perubahan halus apapun di medan kekuatan misterius. Sayangnya, setiap kali lebih dari setengah detak lebih lambat. Tapi Chen Hao tidak berkecil hati sama sekali, dan frekuensi perubahan energi menjadi semakin cepat. Waktu berlalu menit demi menit, dan segera menjadi 11,5 jam. Medan gaya Suan menghilang begitu saja, dan Chen Hao jatuh ke tanah dengan ledakan seperti nangui mati. Sial, Chen Hao, yang terlempar berkeping-keping, tiba-tiba bangkit dan mengutuk dengan depresi. Saya bahkan tidak dapat sepenuhnya memahami diagram larik pertama dalam 1 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1000 diagram larik? Dan diagram tersebut menjadi semakin rumit. Seiring dengan meningkatnya pemahaman, kecepatannya pasti akan semakin cepat. Tapi ada 1000, belum lagi 3 bulan, tapi dalam 1 tahun, bisakah aku mengerti, ya? Tepat ketika Chen Hao merasa tidak ada banyak harapan untuk memahami 1000 diagram formasi dalam setahun, ruang tanpa medan kekuatan misterius tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan terang, menutupi tubuh Chen Hao. Kata-kata emas dan diagram susunan yang sesuai muncul di dinding seluruh ruangan. Pada saat yang sama, di bawah selubung cahaya keemasan, Chen Hao jelas merasa bahwa dia tidak perlu berlatih dan memulihkan energi dan energi nyata yang dikonsumsi mulai pulih dengan cepat dengan sendirinya. Diagram formasi yang berkedip dan kata-kata di dinding perlahan berevolusi di matanya, menyedot tatapan Chen Hao jauh ke dalamnya. Itu juga memungkinkan Chen Hao mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. 3 bulan tidaklah cukup, tetapi 1 tahun sudah cukup untuk memahami dan mempraktikkan teknik kekuatan misterius 1000 transformasi. Adapun perjanjian dengan Chen Sui dan yang lainnya untuk kembali ke benua timur dalam 4 bulan, dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Adapun masalah yang mereka khawatirkan,
Chen Hao tidak ada hubungannya dia. Saya harap kedua makhluk abadi dapat mengetahui situasi saya. Titik titik titik. Empat lagi, sampah, mereka semua adalah sekelompok sampah. Tidak, mungkinkah Istana Han Mei dan Istana Yunwei mengirim ahli untuk membantu? Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tidak bisa membasmi 4 dari mereka secara instan, dan mereka semua adalah master puncak di tahap akhir alam penciptaan. Di aula utama Istana Ibel Janji dan aula Patah Hati, Fan Suixin selalu memperhatikan pergerakan Mo Wuxin dan lainnya. Tapi pagi ini, saya menerima berita dari aula panjang umur. Di antara murid-murid yang mengikuti Mo Wuxin, kartu umur panjang dari 4 murid hancur pada saat yang bersamaan. Berita ini membuatnya geram. Apakah kamu yakin mereka hancur pada saat yang bersamaan? Ya, Tuan Istana. Bawahanku selalu memperhatikan pergerakan tablet umur panjang dan tidak berani mengendur. Mereka berempat mati pada saat yang sama. Beritahu aula pesan dan segera tanyakan tentang keberadaan Mo Wuxin dan yang lainnya. Istana Han Mei dan Istana Yunwei, tidak ada penguasa alam penciptaan yang dapat membasmi 4 orang dalam sekejap. Bahkan jika ada banyak orang, seharusnya ada menjadi berurutan. Jika mereka mengirimkan master dari alam dewa manusia, jangan salahkan saya karena melaporkannya ke tim penegakan hukum aliansi. Ya, Menurut Fan Suixin, hanya master di alam dewa manusia yang dapat langsung membasmi 4 puncak alam penciptaan akhir. Bahkan keinginan Raja Ibel tidak punya waktu untuk diaktifkan. Apakah kehendak Raja Ibel dapat diaktifkan berkaitan erat dengan pikiran praktisi itu sendiri? Dalam keadaan normal, praktisi tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan kata lain, mereka yang terbasmi oleh serangan diam-diam tidak menyadari bahayanya sama sekali, atau mati. Situasi di mana Anda menyadari bahayanya dalam sekejap, namun sudah terlambat. Selain itu, selama ada pertempuran dan dalam keadaan sulit, kehendak Raja Ibel akan aktif dengan sendirinya. Tapi tak satu pun dari 4 orang itu yang mengaktifkan kehendak Raja Ibel dan mati. Kecuali para master di alam dewa manusia, Fan Suixin tidak berpikir bahwa para master di alam penciptaan dapat melakukannya, apalagi Chen Hao, yang setengah melangkah dalam penciptaan. Dan jika mereka berani melanggar hukum aliansi, bahkan Tuan Abadi Han Mei dan Tuan Abadi Yunwei dapat melakukannya. Tidak mungkin untuk lepas dari tanggung jawab, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Kalau tidak, dia, Fan Suixin, pasti sudah lama menghancurkan Chen Hao sampai mati. Aula Han Mei Istana Abadi Wuji dan Aula Yunwei. 3 hari setelah Chen Hao dan yang lainnya memasuki Rerundewa nomor 93, kedua makhluk abadi itu menghela nafas lega di aula masing-masing. Melihatnya lagi 3 bulan kemudian, anak ini benar-benar berani. Dia berani memasuki Rerundewa meskipun dia tahu dia sedang diincar. Kami melakukan kesalahan kali ini. Kami tidak menyangka Fan Suixin begitu kejam, dan juga mengirimkan 24 puncak pada tahap akhir alam penciptaan. Immortal Han Mei dan Immortal Yunwei memiliki ide yang sama di istananya masing-masing. Rerundewa nomor 93 adalah tempat pelatihan yang mereka tunjukkan kepada Chen Hao. Awalnya, menurut mereka, sangat sederhana bagi Chen Hao untuk berintegrasi ke alam langit dan bumi dan melarikan diri dari pandangan Mo Wuxin dan lainnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Mo Wuxin memiliki mata surgawi dan 24 puncak alam penciptaan tahap akhir. Dapat dikatakan bahwa perhatian kedua orang terhadap Chen Hao sekarang melebihi perhatian semua murid langsung mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan situasi Chen Hao? Hanya saja mereka tidak akan ikut campur. Pertumbuhan seorang jenius yang benar-benar jahat hanya dapat menginspirasi kemajuan dan kemampuan yang lebih kuat dengan mengalami kesulitan dan bahaya yang tidak dialami oleh orang biasa. Tapi sekarang lebih dari 3 hari telah berlalu, dan kartu umur panjang yang diam-diam mereka sempurnakan untuk Chen Hao aman dan sehat. Ini berarti Chen Hao pasti telah memasuki tanah suci budidaya istana di Rerundewa saat ini. Setidaknya tidak akan ada bahaya lagi sampai dia keluar dari Rerundewa. 362, sukses. Saat medan kekuatan misterius menghilang, Chen Hao masih terlempar ke tanah dalam keadaan berantakan, tetapi mata gelapnya bersinar dengan sedikit kejutan. Ini lebih cepat dari yang saya harapkan, tapi itu masih belum cukup. Meskipun kecepatan pemahaman semakin cepat, diagram formasi juga menjadi semakin kompleks. Besok akan menjadi periode ketiga. Setelah kejutan itu, Chen Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu, dan sekali lagi memfokuskan matanya pada diagram formasi yang muncul di dinding. Dia mencoba yang terbaik. Dalam 3 bulan, dia tidak berhenti sejenak, dan dia tidak bisa berhenti.
Dia berlatih dan memahami dengan gila-gilaan, tetapi sejauh ini dia hanya memahami 362 formasi. Diperlukan setidaknya beberapa bulan untuk memahaminya sepenuhnya, dan kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi. 3 bulan, saya akhirnya berhasil menembus tahap tengah alam penciptaan. Kekuatan tempur saya saat ini telah meningkat setidaknya 3 kali lipat. Tetapi, di istana lain, Mo Wuxin terbangun dari kondisi kultivasinya, matanya berbinar dengan sedikit kegembiraan, tetapi hanya memikirkan Chen Hao yang seperti monster membuatnya putus asa. Lalu bagaimana jika kekuatan tempurnya menjadi 3 kali lipat? Masih bukan lawan Chen Hao. Dalam 3 bulan terakhir, pelatihannya bisa dibilang gila. Selain bermeditasi dan memahami, ia juga memiliki 4 master puncak di tahap akhir alam penciptaan sebagai mitra tanding. Dia sudah bisa bersaing dengan siapapun. Tapi dia tahu bahwa ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, dia tidak akan menjadi lawan dari salah satu dari 4 orang ini. Lagi pula, mereka berempat juga merupakan jenius terkemuka di Istana Patah Hati. Saudara muda Wuxin, waktunya segera keluar. Setelah kita keluar, kita segera pergi. Kita tidak akan terlibat dengan anak itu untuk saat ini. Oke, itu maksudku. Aku akan menahan ketenangan untuk sementara waktu. Dengan bakat junior Brother Wuxin, sebelum dia melangkah ke alam dewa manusia, akan ada banyak peluang di masa depan. Tidak lama kemudian, sinar cahaya misterius muncul dari udara tipis Mo Wuxin, Xiang Tianxiao, dan semua murid lainnya yang telah memasuki rerun dewa dan tidak mati selama melewatinya, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam rerun dewa. His. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial yang hebat terjadi di aula ketika Chen Hao dan yang lainnya masuk, dan sosok muncul di dalamnya. Hahaha, aku telah dipromosikan ke tahap akhir. Peninggalan nomor 93 ini sangat kuat, keren sekali. Aku sudah dipromosikan juga. Sial, aku hampir kehilangan nyawaku. Aku sedang memarahi para ahli itu saat itu, tapi sekarang aku harus berterima kasih kepada mereka. Hehe, kalau bukan karena kekuatan rerun dewa mereka, itu tidak akan terjadi, tidak terlalu tinggi. Ini benar-benar, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar, ha. Ada yang gembira, ada pula yang sedih. Yang membuat Anda bersemangat adalah peningkatan kultivasi Anda, namun yang membuat Anda sedih adalah kehilangan pasangan. Selamat kepada semuanya karena berhasil keluar dari rerun dewa. Tolong angkat token penjagamu. Aliansi perlu melakukan beberapa statistik sederhana. Saat ini, suara seorang lelaki tua muncul di aula. His. Saat semua orang menawarkan token mereka, Mo Wuxin dan yang lainnya dengan cepat bertemu di aula, tetapi ekspresi wajah mereka sangat aneh. Mereka dengan cepat mengamati aula sampai mereka melihat semua yang ada di aula kultivator yakin bahwa Chen Hao tidak hadir. Wajah Mo Wuxin bersinar dengan kegembiraan yang luar biasa, dan dia ingin melihat ke langit dan tersenyum. 1408-2014. Mati, anak itu sudah mati. Mo Wuxin mengepalkan tangannya erat-erat dan menahan keinginan untuk tertawa. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tahu bahwa Chen Hao pasti sudah mati. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak muncul di aula ini ketika rerun dewanya ditutup? Hebat, anak itu pasti menderita luka yang tidak dapat disembuhkan ketika dia membasmi orang-orang kita, dan dia meninggal saat mencoba menembus level tersebut. Yah, seharusnya begitu, tidak perlu khawatir sekarang. Saudara muda Wuxin, orang ini sudah mati, kita bisa terus menangani gengnya, hehe, ada beberapa wanita cantik. Jangan khawatir, tidak akan ada yang tertinggal. Saat kita keluar, kita akan mulai mengumpulkan informasi mereka. Namun, kita perlu mencari peluang, dan kita harus sangat tertutup. Sementara Mo Wuxin dan yang lainnya bersemangat, Xiang Tianxiao melihat panorama ekspresi semua orang. Dia sudah memperhatikan masalah ini, tetapi menemukan bahwa Mo Wuxin dan yang lainnya kehilangan 4 orang, dan Chen Hao, yang dia lebih optimis, tidak keluar. Ini sebenarnya membuatnya merasa sedikit kasihan pada Chen Hao. Sangat disayangkan mati bersama dengan 4 master puncak di tahap akhir alam penciptaan. 584 orang masuk, dan 523 kembali. Angka kematian sekitar 10,4%. Selamat semuanya, Anda dapat pergi sekarang. Sayang sekali. Setelah para penggarap meninggalkan aula melalui portal satu persatu, staf aliansi pengelola rerun dewa nomor 93 melihat statistik dan berkata dengan penyesalan. Mungkinkah murid Istana Ibel Janji yang melakukannya? Ketika mereka tiba dengan lebih dari 20 orang mengikuti Chen Hao, itu agak aneh.
Penampilan mereka barusan sepertinya sangat bermasalah. Terlebih lagi, karena Chen Hao bisa dia telah disetujui secara khusus sebagai penjaga elit oleh markas besar aliansi. Dia pasti memiliki kekuatan tempur di atas tahap tengah dan akhir dari alam penciptaan. Apa yang bisa kita lakukan bahkan jika kita mengetahui hal semacam ini? Kehidupan Chen Hao sangat singkat. Dia meninggal setelah menjadi wali elit. Kita harus melaporkannya ke markas. Tunggu sebentar, hubungi pemberi rekomendasinya terlebih dahulu. Jangan lupa bahwa mungkin ada pengecualian di rerun dewa manapun. Pada saat itu, seorang lelaki tua berkata, "Apa maksudmu? Apakah menurutmu Chen Hao ini dapat menginspirasi potensi warisan rerun dewa? Pikirkanlah, jika murid Istana Ibel janji membasmi Chen Hao, mengapa mereka begitu bersemangat saat berada di aula? Jelas, mereka baru saja mengetahui bahwa Chen Hao belum keluar. Dengan kata lain, mereka mungkin tidak keluar, sudah tahu tentang Chen Hao sama sekali ada 21 orang yang tersisa. Meskipun tidak ada keadaan khusus dalam catatan rerun dewa nomor 93 selama bertahun-tahun, hal itu tidak dapat dikesampingkan. Oleh karena itu, lebih baik menghubungi pemberi rekomendasinya terlebih dahulu. Mustahil bagi seorang jenius seperti itu tanpa dukungan dari orang-orang besar, pasti ada kartu umur panjang. Baiklah, Chen Hao, yang tenggelam dalam kultivasi, tidak tahu apa yang terjadi di luar. Namun yang jelas kekhawatirannya tidak akan terjadi. Terlepas dari apakah staf rerun dewa melaporkannya atau tidak, hal itu tidak akan terjadi. Karena hidup dan matinya, Dewa Abadi Han Mei dan Dewa Abadi Yun Wei bisa saja menentukannya. Staf rerun dewa menghubungi rekomendasi Chen Hao, Meng Yihong melalui otoritas penyelidikan informasi internal aliansi. Setelah Meng Yihong mengetahui situasi ini, dia langsung menemui Han Mei Immortal dan Yun Wei Immortal. Akhirnya mereka bertiga sampai di rerun dewa nomor 93 bersama-sama. Ditentukan bahwa Chen Hao masih berada di rerun dewa, dan dia pasti telah memulai warisan terlarang yang tidak pernah muncul di rerun dewa nomor 93. Han Mei Immortal, Yun Wei Immortal dan Meng Yihong sama-sama terkejut sekaligus khawatir. Lagi pula, tidak semudah itu mendapatkan warisan terlarang. Hanya karena dihidupkan bukan berarti bisa didapat, dan ada juga kemungkinan terbasmi di dalamnya. Tapi yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu kabar. 512, 5 bulan. 763, 6 bulan. Saat Chen Hao semakin memahaminya, dia menjadi semakin nyaman mengambang di medan gaya misterius. Selama lebih dari 11,5 jam, dia dapat mengendalikan tubuhnya dengan mudah dan tanpa pengaruh-pengaruh medan misterius. Hanya ketika formasi tanpa pemahaman mulai beroperasi barulah dia jatuh ke dalam tarikan yang tidak terkendali. Ini juga membuat Chen Hao mengerti lebih cepat dan lebih cepat. Pada hari ke-28 bulan ke-7, medan gaya misterius tidak bertahan cukup lama. Chen Hao dengan lembut mendarat di tanah tidak peduli bagaimana medan gaya misterius berubah, itu tidak lagi mempengaruhi dirinya. Hancurkan untukku. Hahaha. Cek cek cek. Mengikuti tawa gembira Chen Hao, aura misterius tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Susunan kekuatan misterius yang tak terlihat menyebar satu persatu dan dengan cepat bergabung dengan susunan kekuatan misterius di ruang-ruang rahasia, sinar cahaya terang menyelimuti dirinya. Saat berikutnya, Chen Hao menghilang ke dalam istana. Hahaha, aku sudah melakukannya, aku sudah melakukannya. Hahaha. Tawa tak terkendali keluar dari mulut Chen Hao. 7 bulan penuh, tanpa jeda atau relaksasi sejenak. Bahkan ketika tidak ada medan gaya Xuan, pikirannya berjalan dengan kecepatan tinggi, memahami diagram susunan dari dinding. Pada saat ini, akhirnya melangkah keluar dari ruang yang dalam, bagaimana mungkin Anda tidak bersemangat? Apa yang membuatnya semakin bersemangat adalah ketika pengekangan medan kekuatan Xuan benar-benar menghilang dari tubuhnya, Chen Hao merasa seperti sedang melonjak ke langit. Dia dengan jelas merasakan auranya melonjak dengan hebat, dan esensi yang kuat yang tampak menjadi nyata, menyembur keluar tanpa kendalinya sama sekali, membubung tinggi ke langit, seolah ingin menembus langit dan menembus langit berbintang. Hukuman surgawi, sebenarnya memicu hukuman ilahi secara otomatis. Bisakah hukuman surgawi dipicu di sini? Bukankah ini aula ketika Anda masuk? Chen Hao, yang tenggelam dalam kegembiraan dan keterkejutan, tidak menyadari sampai saat ini bahwa dia telah langsung sampai di aula ketika dia memasuki rerun dewa. Ini di luar dugaannya. Dia awalnya mengira rerun dewa itu akan dibuka setahun sekali sebelum dia bisa keluar. Tapi dia jelas meremehkan kemampuan penguasa rerun dewa. Didi. Suara mendesak tiba-tiba terdengar di studio aliansi. Saat ini, rerun dewa belum dibuka.
Banyak staf yang tersisa. Hanya ada 3 orang tua yang ditempatkan di sini, dan hanya ada 1 orang yang bertugas. Muncul. Orang tua yang sedang bertugas, yang sedang asyik meditasi bersila, tiba-tiba terbangun ketika mendengar bunyi bip cepat, dan melihat ke arah lorong yang panjang dan sempit karena terkejut. Fluktuasi yang begitu kuat, bagaimana bisa keluar dari batasan? Apakah itu hukuman dari surga? Setelah merasakan guncangan mendadak antara langit dan bumi, mata lelaki tua itu membelalak karena terkejut. Tidak, bukakan untukku. Tertawa. Orang tua itu tidak berani ragu lagi, dan langsung mengeluarkan tanda aneh dan menuangkan energi ke dalamnya dengan keras. Dalam sekejap, cahaya putih susu bersinar di ujung lorong yang panjang dan sempit, dan portal terbuka. Chen Hao, cepat keluar. Suara lelaki tua itu muncul langsung di aula. Mendesis. Begitu dia selesai berbicara, aliran cahaya keluar dari pintu lampu teleportasi seperti kilat. Seluruh pribadi Chen Hao memancarkan aura yang kuat dan menakutkan pada saat ini, memberi orang perasaan ingin terbang menjauh, dan aura seluruh pribadinya menembus langit dan bumi. Menghasut hukuman surgawi, nak, cepat, cepat, keluar dari istana dulu. Orang tua itu sangat terkejut sehingga dia juga tidak bisa berkata-kata karena orang ini, Chen Hao, sangat cemas. Jika Anda ingin memicu hukuman surga, Anda harus meninggalkan istana bagaimanapun caranya. Sambil berbicara, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan mengirimkan ledakan energi, mencoba membungkus Chen Hao. Dia tidak ingin bencana guntur yang mengerikan menghancurkan seluruh istana. Sifat hukuman surga yang menembus, tidak peduli seberapa kuat istana itu, akan tetap menghantam Chen Hao sepenuhnya. Hal ini tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Ia memiliki kekuatan destruktif terhadap orang-orang dan benda-benda selain yang memicu hukuman tersebut. Tapi, yang membuat mata lelaki tua itu membelalak kaget adalah dia merasa Chen Hao terbungkus di dalam dirinya, tapi Chen Hao menghilang dalam bungkusannya dalam sekejap, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas keluar istana. Senior, tidak perlu khawatir, aku tidak bisa mengendalikannya, aku tidak bisa menekannya, aku tidak bermaksud begitu. Orang itu telah menghilang, tetapi suara Chen Hao melayang di sekitar lelaki tua itu. Apa yang terjadi? Hah! Keluar. Pada saat ini, sosok 2 lelaki tua dengan cepat keluar dari ruangan lain di istana, dan mereka juga merasakan getaran keras antara langit dan bumi. Keluarlah. Anak ini telah memicu hukuman dari surga. Ayo pergi dan lihat. Bukan. Aura yang sangat kuat. Aku juga terkejut, kata lelaki tua yang bertugas itu dengan ekspresi penuh rasa tidak percaya. Saat berbicara, dia sudah bergegas keluar. Huhu, cici. Dalam kehampaan, fluktuasi hebat energi langit dan bumi muncul sejauh ribuan mil, dalam sekejap, awan kesusahan mengembun, melonjak dan bergulung, dan energinya menderu. Awalnya, sinar matahari yang cerah menghilang sepenuhnya dalam sekejap, dan tekanan yang mengejutkan ketiga lelaki tua itu turun dari langit. Dan itu meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketiga lelaki tua itu semuanya adalah master di tahap awal alam abadi, tetapi ketika mereka melihat aura Chen Hao sebelum datangnya hukuman surga, mereka sangat terkejut. Mereka juga jenius yang langka saat itu. Faktanya, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi jenius setelah dipromosikan ke alam abadi? Berapa banyak orang di seluruh benua janji yang bisa menjadi abadi? Namun, paksaan dan ruang lingkup hukuman surgawi Chen Hao yang baru saja mulai terlihat melebihi imajinasi mereka. Bagaimana ini hukuman alami yang dipicu oleh alam penciptaan setengah langkah? Meskipun tidak sekuat hukuman surgawi yang dipicu oleh setengah langkah mereka menuju keabadian, mereka bertiga yakin bahwa hukuman surgawi Chen Hao pasti puluhan kali lebih kuat daripada hukuman surgawi yang dipicu oleh setengah langkah keberuntungan biasa. Chen Hao, menjauhlah, menjauhlah. Ketiga lelaki tua itu berseru kepada Chen Hao dari kejauhan karena terkejut. Tidak cukup, mendesis. Chen Hao sudah berada ribuan mil jauhnya dari istana aliansi saat ini, tetapi bahkan dia meremehkan kekuatan yang dia tunjukkan dalam memicu hukuman surgawi kali ini. Mendengar tangisan lelaki tua itu, Chen Hao hanya bisa terbang lagi. Tidak peduli seberapa jauh. Tidak peduli seberapa jauh. 2000 mil kemudian, begitu Chen Hao berhenti, ketiga lelaki tua itu berteriak lagi. Oh tidak, jaraknya sudah 2000 mil. Meskipun aura hukuman surgawiku telah menempuh jarak ribuan mil, itu seharusnya tidak bisa melukai istana, kan? Gumam Chen Hao dalam hatinya dan terbang lagi. Dia bisa merasakan aura hukuman surgawi telah mencapai puncaknya dan bisa datang kapan saja. Hal terpenting baginya saat ini adalah bersiap, tetapi di bawah teriakan panik ketiga lelaki tua itu, dia hanya bisa menjauh dulu.
4.000 mil. Setelah berlari 2.000 mil lagi dalam satu tarikan napas, Chen Hao berhenti lagi. Setelah tidak mendengar teriakan ketiga lelaki tua itu, dia akhirnya menarik napas panjang dan melihat dengan bangga ke dalam kehampaan bergegas langsung ke langit. Gemuruh, angin dan awan berubah, dan guntur deras. Sebelum hukuman surgawi datang, fluktuasi energi yang mengerikan di langit dan bumi meletus menjadi suara yang menggelegar. Awan bencana hitam, membentang ribuan mil, berkumpul dengan gila-gilaan menuju kehampaan di atas Chen Hao, menjadi lebih gelap dan lebih tebal. Dalam beberapa napas, warnanya berubah seperti yang diharapkan Chen Hao, dan ada gelombang yang menyilaukan tumbuh dari awan hitam bencana, dan ribuan mil di sekitarnya diselimuti cahaya 7 warna yang menyilaukan. Berderit, 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 klik, klik, di dekat gunung dan sungai akan terdengar kekuatan isap yang mengerikan melonjak ke dalam kehampaan. Titik titik titik. Aduh. Bang bang bang. Monster-monster yang tersebar dalam radius hampir 10.000 mil sedang melihat ke langit dengan ngeri saat ini, melolong ketakutan, dan kencing dan melarikan diri ke kejauhan. Titik titik titik. Awan bencana 7 warna, sebenarnya adalah awan bencana 7 warna. Ketiga lelaki tua itu pada awalnya tidak terkejut dengan aura hukuman surgawi yang kuat dari Chen Hao, tetapi sekarang mereka bahkan lebih terkejut. Mampu memicu awan bencana berwarna-warni bukanlah hal yang aneh di antara banyak murid jenius di benua janji, dan beberapa jenius super yang telah mengumpulkan banyak pengalaman dapat melakukannya. Tapi itu semua adalah ramuan emas setengah langkah awal, Yuanying setengah langkah, inkarnasi setengah langkah, Del. Penciptaan setengah langkah sangatlah jarang. Setelah memasuki negeri dongeng, mereka hampir punah. Tidak heran dia begitu kuat. Selama dia bisa selamat dari hukuman surgawi ini, dalam alam yang sama, kekuatan tempurnya pasti akan mampu menantang beberapa monster top di Akademi Elit. Titik titik titik. Klik. Ketika awan bencana memadat hingga berukuran beberapa ribu kaki, ia berputar dengan kecepatan yang mengerikan seperti batu kilangan, dan hukuman surgawi pertama tiba-tiba meletus pada saat ini. Guntur warna-warni berubah menjadi pilar cahaya yang mencapai langit, membawa kekuatan surga yang menakutkan, dan turun dari langit. Cici-cici, boom. Sosok Chen Hao yang kecil namun tegak seperti pedang langsung tenggelam dalam sorotan cahaya. Ledakan mengerikan terdengar dalam jarak ribuan kaki, gunung-gunung runtuh, dan semuanya punah. Ah! Raungan bernada tinggi keluar dari tenggorokan Chen Hao pada saat ini. Tubuh dan jiwanya berkembang sepenuhnya dengan raungan Chen Hao, menolak hukuman surga. Rasa sakit yang tak ada habisnya, seolah menghancurkan tubuh dan mengobrak-abrik jiwa, dengan ganas menyerang setiap saraf Chen Hao. Sakit yang tak terbatas, melebihi rasa sakit yang pernah dialami Chen Hao. Hampir dalam sekejap, setiap pori-pori tubuh Chen Hao meledak dengan benang darah tipis yang tak terhitung jumlahnya di bawah hukuman magis surga, seperti kabut darah, dan jiwanya bergetar hebat. Sel-selnya sepertinya telah pecah, dan jiwa sepertinya hancur dan hancur. Kuat, sangat kuat, tahan, 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 ah! Chen Hao, yang telah mengalami 3 kali hukuman surgawi, tidak pernah menyangka bahwa kali ini akan begitu menakutkan. Dalam 3 kali hukuman surgawi yang pertama, meskipun dia berkali-kali lebih baik daripada praktisi biasa, dia dapat dengan mudah mengatasi kesengsaraan tanpanya ada masalah. Ketegangan, tapi kali ini, itu baru permulaan, dan Chen Hao merasa tubuh dan jiwanya hancur. Rasa sakitnya tak tertahankan, dan pikirannya kesurupan. Chen Hao tidak tahu bahwa ini karena dia telah menyelesaikan integrasi lebih lanjut dengan Lao Shen. Apa hukuman ilahi itu? Ini adalah hukuman bagi praktisi yang menentang surga. Dan betapa luar biasa perpaduan antara Chen Hao dan Dewa Tua. Hanya dengan setengah langkah penciptaan, dia mampu memadatkan kumpulan kombinasi harta spiritual tingkat menengah yang melampaui harta spiritual tingkat tinggi, dan dapat langsung membasmi master puncak dari alam penciptaan akhir. Bagaimana hukuman surga tidak kuat? Tentu saja, yang lebih penting adalah kali ini Dewa Tua itu tidak sepenuhnya menahan auranya. Brengsek, aku tidak percaya, aku tidak bisa menolaknya. Boom, 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 Chen Hao mengertakkan gigi, memusatkan energinya secara ekstrim, tetap terjaga, dan berjuang sampai mati untuk melawan hukuman surga. Titik titik titik. Gila, gila, anak ini sebenarnya memilih untuk menolak hukuman yang begitu mengerikan. Banyak orang hanya melihat aura kejeniusan, tapi tidak tahu berapa bayaran kejeniusan itu. Berapa banyak orang yang berani melakukan hal berbahaya seperti itu. Setidaknya aku tidak bisa, kalau tidak hati-hati, tubuh dan jiwaku akan hancur. Ya, luar biasa. Berapa banyak kesengsaraan petir yang bisa dia selamatkan. Aku tidak tahu.
Tapi aku tahu bahwa tidak peduli berapa banyak jalan yang ada, selama dia bisa bertahan dengan sukses, akan sulit menemukan lawan di alam ciptaan. Jika kita memberinya jangka waktu untuk tumbuh ke tahap akhir dari alam penciptaan, bahkan kita harus mempertimbangkannya. Apakah itu berlebihan? Dewa abadi berada di peringkat kelas abadi. Siapapun di antara kita dapat dengan mudah membasmi ratusan orang di puncak alam penciptaan akhir. Jangan lupakan monster-monster top di akademi elit itu. Apakah menurutmu Chen Hao ini lebih rendah dari mereka? Ini, ketiga lelaki tua itu terpisah ribuan mil, menatap Chen Hao dari jauh, berbicara dengan ekspresi ngeri. Kesengsaraan guntur pertama hanya berlangsung 1 menit, tetapi dalam hati Chen Hao, rasanya seperti miliaran tahun. Ketika berkas cahaya menghilang, dia hampir jatuh ke tanah. Tapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa rileks dan jatuh. Tidak ada yang bisa menggambarkan kegilaan Chen Hao, dan tidak ada yang bisa begitu tajam dan tegas seperti Chen Hao. Hanya dalam sekejap, garis besar jalan itu bergema di benak Chen Hao, dan energi sejati yang mengepul mulai berputar dengan gila-gilaan di tubuhnya, memperbaiki luka jauh di dalam tubuh dan jiwa. Semangat yang layu seperti bunga layu, pada saat ini, perlahan tumbuh kembali dari lubuk jiwa Chen Hao. Lemah, tetapi menjadi lebih kental dan murni, mengandung kemauan pantang menyerah dan ujung yang tajam. Seperti muncul dari kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Chen Hao, yang sengsara setelah selamat dari hukuman surgawi, tampaknya telah memperoleh kehidupan baru dalam pelantikan ketiga lelaki tua itu, dan kemauan pantang menyerah lahir dari terbalik. Terimalah alam semesta di dalam hatimu dan lihatlah ke bawah ke langit. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, hukuman kejam dari surga terus berlanjut. Mata keempat lelaki tua itu semakin lebar. Setiap kali mereka mengira Chen Hao tidak bisa lagi menahan diri, Chen Hao sepertinya mengalami transformasi hanya dalam 2 atau 3 menit. Ini sungguh luar biasa. Sampai akhir hukuman surgawi tingkat ke-9, Chen Hao dikelilingi oleh sinar cahaya warna-warni. Ketika ditentukan bahwa Chen Hao akan menolak hukuman surgawi, ketiga lelaki tua itu sedikit tidak dapat pulih, dan bola mata mereka jatuh ke bawah tanah. Eksistensi monster macam apa ini? Tiga senior, ucapkan selamat tinggal. Dalam sekejap, dipelihara oleh energi misterius setelah selamat dari hukuman surgawi, Chen Hao kembali ke kondisi puncaknya. Menghadapi tiga lelaki tua yang tertegun dari kejauhan, dia menangkupkan tinjunya dan mengatakan sesuatu, lalu langsung merobek kekosongan itu. Mereka bertiga dapat berbicara oleh Dewa Abadi, dan orang ini menyelinap pergi. Kata-kata itu belum sampai padanya. Anak ini terlalu berani. Dia berani mengobrak-abrik kehampaan setelah memasuki alam penciptaan. Dia punya kemampuan itu, kenapa dia tidak berani? Kali ini aku sudah mendapatkan banyak pengalaman. Aku tidak menyangka hukuman dari monster top bisa begitu kuat. Biarpun aku menontonnya, aku merasa bahwa hal itu membawa manfaat. Ya, dunia para jenius jahat bukanlah yang bisa kita bayangkan. Oke, ayo pergi. Bagaimanapun, dia baik-baik saja. Kita tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Kita bisa melaporkan situasinya ke markas besar dan memberitahu Meng Yihong. Ledakan. Pada saat ruang terkoyak, tubuh Chen Hao dipenuhi dengan energi sejati, dan persepsi jiwanya yang kuat semakin menyebar. Ini pertama kalinya kamu mengobrak-abrik ruang angkasa dan terbang, hati-hati. Ingatlah untuk selalu mengunci penghalang ruang angkasa dengan pikiranmu, jika tidak, begitu kamu kehilangan kuncinya, kamu akan tersesat di ruang yang kacau dan tidak akan pernah bisa keluar, yang artinya kematian. Kata Dewa Tua dalam benak Chen Hao. Jangan terlalu gugup, tubuhmu kuat, tidak perlu membuang banyak esensi untuk menjaganya. Dengan cara ini bisa bertahan lebih lama. Ya, itu dia, perhatikan aliran energi yang bergejolak dan berhati-hatilah. Fragmen bintang yang melintasi ruang kacau seperti meteorit dan turbulensi energi yang tiba-tiba pecah tanpa peringatan apapun merupakan hambatan terbesar untuk terbang di ruang kacau dan sangat berbahaya. Haha, kecepatan terbang di sini jelas tidak terlalu cepat, tetapi memiliki efek menyusutkan ruang. Ini seharusnya menjadi alasan hukum ruang angkasa yang berbeda, kan? Pikiran Chen Hao terkunci rapat pada penghalang ruang angkasa yang kacau. Di luar, dia berkata sedikit bersemangat. Iya, benua janji, yang merupakan ruang bintang janji, ibarat ruang penyimpanan kental bagi para penggarap dibandingkan dengan ruang semrawut. Meski tidak terlalu berlebihan, jika Anda menggerakkan satu kaki ke sini, ada ratusan kaki di bintang janji. Ini setara dengan kecepatan terbangmu yang meningkat 100 kali lipat. Namun, tingkat kultivasimu saat ini tidak akan bertahan lama. Itu benar, konsumsi energinya terlalu cepat.
Setelah mendengar kata-kata Dewa Tua, Chen Hao berkata setuju. Saat berbicara, Chen Hao merasa 30% energinya telah terkuras. Paling-paling, dia bisa bertahan selama 2 menit, yang merupakan batas kemampuannya. Setidaknya 30% dari energi sebenarnya harus tersisa, jika tidak, jika Anda bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menembus penghalang, Anda tidak punya pilihan selain jatuh ke dalam ruang yang kacau. Panggilan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Chen Hao keluar dengan wajah pucat, tetapi matanya bersinar karena kegembiraan. Cepat, cepat sekali. Lebih dari separuh perjalanan 2 jam telah berlalu dalam 2 menit. Bagi master alam penciptaan lainnya, ini mungkin hanya digunakan saat melarikan diri. Tidak cocok untuk perjalanan jarak jauh. Pertama, menghabiskan banyak waktu uang, dan kedua, butuh waktu lama untuk pulih, tapi bagi saya itu tidak ada, hehehe. Chen Hao berkata dengan bangga dalam pikirannya. Jika dia pulih dengan kekuatan penuh, dia hanya membutuhkan 1/4 jam untuk kembali ke kondisi puncaknya. Bahkan perjalanan jarak jauh pun hemat biaya. Chen Hao tidak tahu bahwa orang lain pada tahap awal penciptaan cukup pandai bertahan selama beberapa detik. Bahkan seorang master di puncak tahap akhir alam penciptaan hampir tidak dapat melakukannya lebih dari 1 menit. Pulihkan dulu, dan cepat. Sudah 7 bulan, Xiao Xue dan yang lainnya pasti cemas menunggu. Hehe. Kata Chen Hao dengan kilatan kegembiraan dan harapan di matanya yang gelap. Pada saat ini, dia tidak khawatir tentang Xiao Xue dan orang lain yang mengira dia telah mati. Alasannya sangat sederhana. Ketika dia keluar, dia mengerti ketika lelaki tua dari aliansi itu dengan cepat membuka portal dan memanggil namanya. Jika mereka tidak jatuh ke dalam rerun dewa, mereka pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Bagaimana mungkin Immortal Han Mei dan Immortal Yun Wei tidak mengetahuinya? Pemulihan alam penciptaan memang sedikit lebih lambat, tapi kekuatanku saat ini mungkin telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Apalagi kali ini, hukuman surga telah mengangkat keinginan pedangku ke puncak surga ke-7, dan prototipe jiwa pedang juga telah dipadatkan. Adapun kekuatan tempur, haha. Mengapa kita harus takut saat bertemu Mo Wuxin dan yang lainnya? Kurang dari setengah jam kemudian, Chen Hao menarik napas panjang dan kembali ke kondisi puncaknya. Dia merasakan energi yang terkandung dalam tubuhnya dan berpikir sendiri. Segera, ruang itu terkoyak lagi, dan semenit kemudian, Chen Hao muncul di pinggir kota. Maaf, jika saya ingin pergi ke Istana Han Mei di Istana Abadi Janji, kemana saya harus berteleportasi? Setelah Chen Hao tiba di aula teleportasi aliansi kota, dia bertanya kepada staf. Wuji Immortal Palace Han Mei Palace. Kamu perlu teleport ke Flashing Blue City. Kami tidak bisa mencapainya secara langsung. Kamu bisa teleport ke kota Lingqi dulu. Dari kota Lingqi, kamu bisa teleport ke Flashing Blue City. Adik kecil, apakah kamu ingin bergabung? Istana Abadi Wuji. Dengan usia dan levelmu, pada dasarnya tidak ada masalah. Haha, biaya untuk mendapatkan token penjaga ke kota Flash Blue adalah 100.000 batu kristal yuan bermutu tinggi. Anggota stafnya adalah seorang lelaki tua. Dia memandang Chen Hao dan berkata dengan kagum. Sangat sedikit orang yang bisa melangkah ke dunia penciptaan pada usia Chen Hao. Secara khusus, penampilan dan aura Chen Hao membuatnya tampak seperti murid jenius yang sangat baik. Oke, Chen Hao tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan token itu dan menyerahkannya kepada orang tua itu, sambil berpura-pura mendapatkan Yuan Jingxi. Token khusus. Maaf adik, transmisimu gratis. Apakah ini gratis? Terima kasih banyak, kata Chen Hao sambil sedikit tersenyum. Dia hanya mendengarnya dari orang tua di Rerun Dewa, tapi dia tidak tahu apakah itu akan berguna saat berteleportasi. Selain itu, wali elit tampaknya sangat penting, dan sulit bagi Chen Hao untuk mengatakannya secara langsung. Tapi sekarang, mendengar lelaki tua itu hanya mengatakan token khusus membenarkan dugaan Chen Hao. Orang tua itu jelas tidak bisa mengetahui identitas aslinya melalui token itu. Sama-sama, tolong, keluar, sudahkah kamu menerobos ke alam penciptaan, dengan kekuatan yang sebanding dengan setengah langkah abadi. Ketika Chen Hao meninggalkan aliansi Rerun Dewa, Meng Yihong segera menerima pesan dari 3 lelaki tua di Rerun Dewa. Setelah 7 bulan, Meng Yihong tidak terlalu terkejut, lagi pula, Chen Hao telah membuka potensi warisan Rerun Dewa. Tapi jelas dia baru saja keluar, lalu kenapa dia mencapai alam ciptaan? Dan dia dinilai oleh 3 lelaki tua memiliki kekuatan yang sebanding dengan setengah langkah abadi. Aku tidak menyangka dia akan menerobos ke alam penciptaan begitu cepat. Rencananya tidak bisa mengikuti perubahan.
Masih ada 1 bulan tersisa untuk kompetisi seleksi Akademi Elit Aliansi. Jika dia berpartisipasi, akan ada tidak masalah. Baiklah, beritahu kedua makhluk abadi itu terlebih dahulu. Hormatilah. Meng Yihong memikirkan hal ini, memberitahu staf di stasiun pasokan, dan langsung meninggalkan stasiun pasokan. Menurutnya, cepat atau lambat Chen Hao akan masuk Akademi Aliansi Elit. Jika Chen Hao tidak menemui masalah di Rerundewa, dia akan punya waktu tahun ini, karena terakhir kali dia bergegas ke Rerundewa bersama Han Mei Immortal dan Yunwei Immortal. Meng Yihong telah mengetahui bahwa grup penjaga Aotian Chen Hao beberapa anggota telah sudah memasuki alam penciptaan, dan mereka semua telah terdaftar sebagai salah satu murid yang berpartisipasi dalam seleksi tahun ini oleh 2 dewa. Sangat disayangkan bahwa Chen Hao mengaktifkan potensi warisan Rerundewa di Rerundewa. Menurutnya, peluang Chen Hao untuk mengejar ketinggalan sangat kecil. Lagi pula, tidak mungkin memicu hukuman ilahi di Rerundewa. Namun ia tidak menyangka dalam sebulan terakhir, Chen Hao akan keluar dan dipromosikan ke ranah penciptaan. Kenapa kamu belum kembali? Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya tidak bisa menyelesaikannya. Sudah 2 bulan penuh. Di Aula Han Mei Istana Abadi Wuji, di Aula Utama, Yunwei Immortal yang anggun sedang duduk bersila di jamuan makan. Ekspresinya tampak cukup khawatir, dan dia menatap ke arah Han Mei Immortal yang duduk di seberangnya dan berkata, "Kamu bertanya padaku, siapa yang aku tanyakan? Kamu bertanggung jawab atas benua timur. Kamu seharusnya kejam dengan apa yang terjadi di awal. Sekarang lebih baik. Bukankah kamu juga berada di benua timur? Aku telah membuat keputusan, dan jika kamu tidak puas, mengapa kamu tidak menyebutkannya? Sekarang kamu salahkan aku," kata Immortal Yunwei setelah mendengar apa yang dikatakan Immortal Han Mei. "Apakah saya yang pertama kali membuat keputusan? Saya secara khusus disetujui oleh penguasa istana, tetapi tingkat kultivasi saya juga disegel, jadi saya tidak punya hak untuk mengganggu apapun," kata Dewa Abadi Han Mei dengan ketidaksenangan yang sama. Pada saat ini, jika murid dari 2 aula melihatnya, mereka pasti akan sangat terkejut. Siapa yang mengira bahwa 2 makhluk abadi yang unggul akan bertengkar di sini? Tapi kami mengirim 40 master puncak di tahap akhir alam penciptaan, ditambah Xiao Wu, dan lebih dari 10 orang, jadi kami seharusnya bisa menyelesaikannya, kan? Jika kami tidak kembali sekarang, aku takut sesuatu akan terjadi. Tunggu sebentar lagi. Mungkin mereka bisa kembali ke dunia sekuler untuk menemui keluarga mereka. Jika mereka tidak kembali dalam waktu setengah bulan, kamu bisa melamar ke kepala istana untuk pergi dan melihat. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Saya harap tidak terjadi hal serius. Laporan. Tepat ketika kedua makhluk abadi itu sakit kepala, seorang murid berteriak keras dari luar pintu. Master Abadi Han Mei sedikit mengernyit. Biasanya, saat dia membicarakan sesuatu, meskipun terjadi sesuatu, dia akan menunggu sampai para tamu pergi. Apalagi ketika seseorang dengan status Immortal Yunwei datang, tidak ada yang bisa mengganggunya. "Ada apa?" Pintu istana terbuka, Dewa Abadi Han Mei menatap langsung ke arah pengunjung. "Tuan Istana, Aliansi Dewa Abadi Meng Yi meminta audiensi dengan senior." "Apa?" Immortal Han Mei dan Immortal Yunwei segera berdiri. Dewa Abadi Han Mei pernah berkata bahwa setiap kali Meng Yihong datang, dia bisa segera melaporkannya, karena begitu Meng Yihong datang, pasti akan ada berita tentang Chen Hao. "Undang dia segera." "Ya, panggilan." Kekosongan 100.000 mil jauhnya dari Istana Han Mei di Istana Abadi Janji tiba-tiba terkoyak, dan sesosok tubuh muncul dari kehampaan, menghela nafas lega, dan mendarat di puncak gunung. Benua Janji sangat luas dan tidak terbatas. Sihir yang sangat besar ini sungguh luar biasa. Istana Han Mei menjaga radius 1 juta mil. Bahkan tidak ada jejak nafas monster, tapi aura langit dan bumi semakin kuat, dan lebih kuat. Chen Hao duduk bersila, ada banyak aula di Istana Abadi Janji, seberapa besar seharusnya. Kekuatan teratas memang di luar imajinasiku. Chen Hao tiba di kota Sanlan, kota terdekat dengan Istana Han Mei melalui susunan teleportasi. Dia telah merobek kekosongan 13 kali berturut-turut dan pasti telah terbang sekitar 400.000 mil, tetapi dia masih tidak melihat bayangan Istana Han Mei. Chen Hao harus pulih selama lebih dari 1/4 jam tanpa merobek kekosongan, dan itu sudah memakan waktu lebih dari 2 jam. Jaraknya masih sekitar 100.000 mil jauhnya. Dengan kecepatanku, dibutuhkan setidaknya 1 jam untuk tiba. Aku ingin tahu apakah Xiao Xue dan yang lainnya ada di Istana Han Mei sekarang. Mereka seharusnya juga memasuki alam penciptaan, kan? Senyuman muncul di bibir Chen Hao, dan saat jarak semakin dekat,
suasana hatinya menjadi lebih baik dan lebih baik. Kota Dayan terpisah dari Chen Sui dan lainnya, dan sudah lebih dari 9 bulan sejak dia memasuki Rerun Dewa dan keluar. Meski bagi para kultivator hanya menjentikkan jari, namun bagi pemuda dan pemudi seperti Chen Hao, berbeda. Tidak bertemu satu sama lain selama 1 hari seperti 3 musim gugur. Mereka tahu aku terjebak di Rerun Dewa, jadi mereka mungkin kembali ke benua timur dulu. Sudah 4 bulan, aku harus kembali, pulih dulu. Memikirkan hal ini, Chen Hao sekali lagi memasuki kondisi kultivasi dan pemulihan. Siapa yang datang? Ini adalah wilayah Istana Hanmei dari Istana Abadi Janji, dan tidak ada yang bisa menunggu. Kamu, apakah kamu Chen Hao? Tertawa, ketika Chen Hao merobek kehampaan lagi dan terbang selama 2 menit penuh, dan ketika dia melangkah keluar dari ruang yang kacau dan hendak memasuki pemulihan kultivasi, sesosok tubuh tiba-tiba merobek kehampaan dan muncul jauh di atas Chen Hao. Suara yang dalam, tapi dia baru setengah kalimat, setelah melihat penampilan Chen Hao dengan jelas, nada suara pengunjung tiba-tiba berubah, dan dia bertanya dengan ekspresi terkejut. Hah, tepat sekali, senior, aku di sini. Aku tahu, Tuan Istana dan yang lainnya sudah lama menunggumu, haha. Aku tidak menyangka kamu akan datang begitu cepat. Saudara Chen, biarkan aku membawamu pergi. Sepertinya dia baru berusia 40 atau 50 tahun, tetapi usia sebenarnya pasti berusia beberapa tahun. Dia berusia 100 tahun, dan tingkat kultivasinya berada pada tahap akhir keabadian manusia. Terima kasih banyak, senior, apakah Tuan Istana tahu bahwa saya akan datang? Jangan panggil aku senior, aku tidak tahan. Namaku Lucifer. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku kakak senior. Hehe, penguasa istana mengeluarkan perintah 2 jam yang lalu, mengatakan bahwa kamu mungkin berada di sini dalam 2 hari ke depan. Ayo, mari kita perhatikan. Ngomong-ngomong, Immortal Yunwei dan Meng Yihong, manusia dari aliansi, juga menunggumu. Oke, Chen Hao tidak repot-repot memikirkan apa yang terjadi, jadi dia langsung menjawab. Lucifer mengirimkan seberkas energi yang menyelimuti Chen Hao, dan segera merobek kekosongan itu. Dalam waktu kurang dari 3 menit, dia muncul di langit di atas Istana Hanmei. Ini Istana Hanmei kita, Saudara Chen, ikuti aku. Bagus. Chen Hao menatap kompleks istana yang luas dan megah yang membentang ribuan mil dengan sedikit kejutan. Energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya sangat tebal, diselimuti sinar cahaya, dan mengumpulkan cahaya yang berharga. Ini jelas merupakan tempat suci yang diberkati oleh langit dan bumi. Dan ini hanyalah aula utama Istana Abadi Janji. 440.